Karena hujan lebat, bos kaya berteduh di warung gadis miskin, dan di sana kisah cinta mereka berawal. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang, dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara di pinggiran kota sore itu terasa begitu kering dan panas. Seolah-olah setiap partikel debu telah jenuh menanti kelembapan. Di sebuah sudut jalan yang tak terlalu ramai, berdiri warung kopi, Senja. Sebuah bangunan kayu sederhana yang catnya mulai mengelupas, diapit oleh kebun singkong dan pabrik tua yang jarang beroperasi. Pemiliknya, seorang gadis bernama Gina, berusia 24 tahun, sedang sibuk menata dagangan. Gina bukanlah tipe gadis yang menonjol karena riasan atau pakaian mewah. Wajahnya berseri alami, dibingkai rambut hitam lurus yang selalu ia ikat tinggi. Ia mengenakan kaos polos dan celemek lusuh. Namun matanya, sepasang mata coklat yang selalu memancarkan kehangatan dan ketabahan, adalah jendela jiwanya yang sebenarnya. Jiwa seorang pejuang yang tidak pernah mengeluh. Warung kopi Senja ini adalah satu-satunya warisan orang tuanya, dan Gina menjaganya layaknya permata. Meskipun isinya hanyalah beberapa meja kayu reot, sebungkus kopi bubuk murah, dan beberapa jenis gorengan yang selalu ia buat dengan sepenuh hati. 5.000, Pak D. Kopi pahitnya baru saja saya seduh. Biar semangat lagi kerjanya, ujar Gina riang kepada salah satu pelanggan setianya, seorang tukang becak tua. Senyumnya seperti mentari yang memaksa diri terbit di tengah mendung. Ah, Gina, kopimu ini bukan cuma kopi biasa. Ini penghangat jiwa, balas Pak D sambil menyeruput kopinya perlahan, menikmati aroma yang membaur dengan bau tanah kering. Gina hanya tertawa kecil, hatinya hangat mendengar pujian sederhana itu. Ia memang tidak memiliki ijazah tinggi yang memberinya kursi empuk di gedung pencakar langit, tetapi ia punya keahlian meracik kebahagiaan dalam cangkir sederhana. Di saat yang sama, sekitar 3 km dari sana, di jalan raya utama yang mulus, melaju kencang sebuah mobil sedan hitam premium, kilauan bodinya memantulkan cahaya matahari sore yang mulai meredup. Di dalamnya duduk Azam, CEO Wira Group, sebuah konglomerasi yang bergerak di bidang properti dan teknologi. Azam baru berusia 28 tahun, muda, cerdas, dan tampan dengan ketampanan yang tajam dan dingin. Ia mengenakan setelan jas mahal yang pas di tubuhnya, mencerminkan kesempurnaan yang selalu ia tuntut dalam segala hal. Azam adalah arsitek kesuksesan yang berjalan di atas ketepatan waktu. Setiap detiknya berharga, setiap keputusannya bernilai miliaran. Namun, di balik topeng profesionalisme yang keras itu, Azam adalah sosok yang kesepian. Ia dikelilingi oleh para penjilat dan kolega yang hanya melihatnya sebagai mesin uang. Tadi, ia baru saja selesai menghadiri rapat darurat akuisisi lahan di daerah industri pinggiran, rapat yang berjalan alot dan menghabiskan seluruh energinya. Tolong percepat, Juna. Saya harus segera kembali ke kantor. Ada video conference dengan kolega dari Jepang, perintah Azam datar kepada sopirnya, Juna. Baik, Pak Azam, jawab Juna. Namun, baru saja Juna menginjak gas, langit di atas sana seolah marah. Awan hitam tebal yang tadinya hanya bergulir pelan, kini menyelimuti seluruh cakrawala. Tiba-tiba, sebuah dejavu rasa masam hinggap di hati Azam. Ia benci hujan deras. Tak lama kemudian, sebuah suara gemuruh memenuhi udara, diikuti oleh rintikan air yang semakin lama semakin deras. Dalam hitungan detik, hujan berubah menjadi badai lebat. Pandangan Juna terhalang, dan ia terpaksa mengurangi kecepatan hingga hampir berhenti. Gluk, gluk, gluk. Tiba-tiba, mobil mewah Azam tersendat, kemudian mati total. Sial, ada apa ini, Juna? Nada suara Azam meninggi. Ia tidak suka segala sesuatu yang tidak terencana. Maaf, Pak Azam. Sepertinya mobilnya mogok. Mungkin kemasukan air atau ada gangguan listrik karena hujan terlalu deras, jawab Juna dengan wajah pucat, takut dimarahi habis-habisan oleh bosnya yang terkenal tidak sabaran. Azam menghela napas panjang, napas kekesalan yang ia keluarkan setelah menahan amarah seharian. Ia melihat jam tangannya yang berharga. Konferensi videonya akan dimulai dalam 15 menit. Ia tidak punya waktu. Kau urus mobilnya. Saya akan mencari tempat berteduh. Tidak mungkin saya menunggu di dalam sini,
Azam membuka pintu mobil dan dengan enggan melangkah keluar, langsung disambut oleh guyuran air hujan yang terasa dingin dan menusuk. Jas mahal yang ia kenakan basah kuyup dalam sekejap. Di tengah hujan lebat yang meredam suara dunia, Azam melihat satu-satunya cahaya dan bangunan yang masih berdiri tegak tak jauh di depannya. Warung kopi, Senja, milik Gina. Gina sedang sibuk menutup terpal warungnya. Ia memandang keluar, ke arah hujan yang luar biasa derasnya, seperti tirai yang jatuh dari langit. Tiba-tiba, ia melihat siluet seorang pria tinggi berjas basah kuyup, berjalan cepat ke arah warungnya. Wajah pria itu terlihat tegang dan sama sekali tidak ramah. Azam tiba di ambang warung Senja, menepis air dari rambutnya. Ia melirik warung itu dengan jijik. Tempat ini jelas di bawah standar kebersihannya. Namun, ini adalah satu-satunya pilihan. "Permisi," suara Azam berat, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Gina menoleh. Ia melihat pria yang memancarkan aura berbeda, seolah pria ini adalah meteorit yang tersesat dari orbitnya di kota metropolitan dan jatuh ke warungnya yang sederhana. Meskipun basah kuyup, ketampanan pria itu dan aura mahal yang melekat padanya tak bisa disembunyikan. "Silakan masuk, Pak. Duduk di sana, di dekat jendela. Lebih aman dari tampias," kata Gina. Suaranya lembut tapi penuh otoritas yang ramah, sambil menyodorkan lap kering. Azam mengambil lap itu tanpa mengucapkan terima kasih. Ia duduk di kursi kayu yang terasa keras, matanya memandang Gina yang kini bergerak lincah. "Kopinya, Pak." "Kopi hangat bisa menghangatkan badan dan pikiran yang sedang kesal," tawar Gina, tanpa bertanya apakah Azam mau. Ia menyadari tatapan kesal Azam pada hujan dan warungnya. Azam menatap wajah Gina. Gadis ini, dengan celemeknya yang kusam dan tangannya yang lincah, memiliki cara bicara yang menenangkan, kontras dengan gemuruh di luar dan di hatinya. "Ya, kopi. Yang paling pahit." "Seperti hari ini," jawab Azam, nadanya menyeratkan lelah yang mendalam. Gina tersenyum simpan. Ia mengerti. Ia segera menyiapkan kopi dengan ketel tua yang berbunyi mendesis. Beberapa menit kemudian, ia menyodorkan segelas kopi hitam kental. Aromanya pekat, menggugah. "Pak, kalau hujan begini, lebih baik minum kopi hangat. Bisa membantu menenangkan hati yang sedang kesal," ujar Gina sambil menyodorkan cangkir itu. Senyum tulusnya adalah antidote bagi suasana hati Azam. Azam menatap cangkir itu, lalu wajah Gina. Mata coklat Gina seolah menembus benteng pertahanannya. Ia mengambil cangkir itu. Kehangatannya langsung merambat ke telapak tangannya. "Terima kasih," Azam menjawab singkat, kata yang jarang ia ucapkan dengan ketulusan. Ini adalah pertemuan pertama, di bawah guyuran hujan lebat, di sebuah warung yang baunya bercampur antara tanah basah, minyak goreng, dan kopi. Di sana, di tengah perbedaan yang kontras antara jas mahal dan kursi kayu reot, sebuah kisah yang akan mengubah hidup keduanya baru saja dimulai. Gina, melihat Azam diam-diam menikmati kopinya, sesuatu yang sangat jarang ia lakukan. Ia selalu minum kopi terburu-buru di kantor, merasa ada sesuatu yang menarik dari pria arogan ini. "Maaf, Pak. Saya tahu warung saya tidak seperti kafe mewah di kota. Tapi kopi ini saya buat dari hati," ujar Gina, mencoba memecahkan keheningan. Azam mendongak, menatap Gina lurus-lurus. "Kopi ini pahit, tapi hangatnya pas," komentarnya, sebuah pujian langka yang bahkan Azam sendiri terkejut mengucapkannya. "Itu artinya, Pak, hidup itu memang pahit, tapi kalau diterima dengan hati yang hangat, rasanya jadi enak juga," balas Gina bijak, sambil membereskan remah-remah gorengan di meja lain. Azam terpaku. Kata-kata sederhana itu adalah tamparan halus yang menyadarkannya. Selama ini, hidupnya terlalu fokus pada kesempurnaan dan kekayaan, hingga lupa caranya menikmati hal-hal kecil. Tak lama, telepon Azam berdering. Juna melapor bahwa mobilnya butuh waktu perbaikan. Azam membatalkan konferensi videonya dengan alasan yang diplomatis. Ia harus menghabiskan waktu lebih lama di warung Senja, di dekat gadis dengan mata hangat bernama Gina. "Saya Azam," kata Azam tiba-tiba, menyadari ia belum memperkenalkan diri. "Saya Gina. Selamat datang di warung Senja, Tuan Azam. Semoga setelah ini, hidup Anda terasa lebih manis," balas Gina. Azam tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Ia merasa bahwa hujan yang tadinya ia benci, kini seperti sebuah pertemuan yang disengaja oleh semesta. Ia menatap keluar jendela, melihat rintik hujan yang kini mulai mereda, namun ia belum mau beranjak. Ia ingin tahu lebih banyak tentang Gina, gadis yang menjual kopi pahit dengan senyum termanis yang pernah ia lihat. Kehangatan warung ini terasa jauh lebih nyata daripada segala kemewahan di dunianya. Hujan deras yang tadinya seperti tirai kemarahan langit kini mereda, menyisakan rintik-rintik halus dan aroma petrikor yang menenangkan. Azam masih duduk di kursi kayu warung senja, jaket jas mahalnya tergantung di belakang pintu, tampak kontras dengan kesederhanaan warung. Ia memandang keluar, tempat Juna, sopirnya, sedang berjuang di bawah gerimis untuk memeriksa mesin mobil yang mogok. Dalam keheningan yang tersisa setelah badai, Azam menyadari bahwa ia baru saja menghabiskan waktu hampir 1 jam di tempat yang jauh dari definisi, nyaman, menurut standarnya, namun anehnya, ia merasa sedikit lebih rileks. Gina kembali dari dapur, membawa lap basah untuk membersihkan meja di dekat Azam. Gerakannya cekatan, tanpa sedikit pun terlihat lelah meski telah melayani pelanggan sejak pagi. Kehadirannya memancarkan energi positif yang tak bisa diabaikan. "Maaf, Tuan Azam. Warung saya jadi tempat Anda menunggu yang tidak seharusnya," ucap Gina sambil menyeka meja dengan teliti. Azam menggeleng, menatap uap tipis yang mengepul dari sisa kopinya. "Tidak. Ini unik." Di tengah kesibukan yang seperti badai setiap hari, tempat ini terasa seperti pelabuhan sunyi. Azam akhirnya mengakui, sebuah ungkapan jujur yang jarang ia biarkan keluar. Gina tersenyum, matanya memancarkan kehangatan yang membuat Azam merasa sedikit malu atas keangkuhannya di awal. "Disinilah indahnya, Tuan Azam. Kesederhanaan adalah kunci untuk menemukan ketenangan. Di kota, semuanya serba cepat, serba bising. Kalau di sini, kita bisa dengar suara hati kita sendiri." "Suara hati?" Azam mengulang kata-kata itu, terdengar asing di telinganya yang lebih terbiasa mendengar dering telepon bisnis dan deadline proyek. "Saya sudah lama tidak mendengar suara hati saya, Gina. Yang ada hanya suara tuntutan dan angka." Gina menarik kursi di seberang Azam, bukan untuk duduk, melainkan untuk meletakkan nampan. "Tuntutan dan angka itu penting, tentu saja. Tapi kalau hanya itu yang didengar, lama-lama jiwa kita kering, Tuan. Sama seperti tanah yang hanya disiram uang, bukan disiram air kehidupan." Perkataan Gina seperti panah yang menancap tepat sasaran. Azam menatapnya lagi, kali ini bukan dengan rasa ingin tahu, melainkan dengan rasa hormat. Ia mulai menyadari bahwa kecerdasan Gina tidak diukur dari gelar akademis, melainkan dari kedalaman pemikirannya. "Kau sangat filosofis untuk seorang penjaga warung," Azam menguji. Gina tertawa renyah, tawa yang terdengar seperti gemericik air jernih. "Saya penjaga warung, Tuan Azam, bukan penjual nasib. Saya punya banyak waktu luang untuk berpikir sambil menunggu kopi matang. Lagi pula, saya pernah hampir kuliah. Hanya saja biaya hidup orang tua saya dulu lebih mendesak. Jadi, ilmu kehidupanlah yang saya pelajari langsung." "Kau berhenti kuliah?" Azam bertanya, tanpa sadar menunjukkan rasa simpati. Azam adalah tipikal orang yang sangat menghargai pendidikan tinggi. "Ya, dulu saya diterima di jurusan ekonomi." Ironis. "Ya? Calon ekonom malah sibuk mengurus laba rugi warung kecil." Gina mengangkat bahu, tanpa nada penyesalan. "Tapi warung senja ini adalah warisan. Ini adalah jangkar saya, Tuan. Orang tua saya berjuang keras untuk ini. Setelah mereka tiada, warung ini adalah satu-satunya pengingat bahwa saya tidak sendirian. Saya tidak bisa meninggalkannya hanya untuk mengejar mimpi di kota yang tidak pasti." Mengejar mimpi di kota tidak pasti. Azam menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Duniaku adalah kota itu, Gina. Dunia yang kubangun sendiri dengan ketidakpastian yang sangat terukur. Aku CEO Wira Group. Jutaan orang bekerja di bawah kendaliku. Hidupku, bagiku, sangat terstruktur." "Terstruktur, tapi apakah bahagia?" Gina balik bertanya, tatapannya lembut tapi menusuk. Azam terdiam. Jawaban atas pertanyaan itu adalah jurang yang ia tutupi dengan tumpukan uang dan kesibukan. Kebahagiaan itu relatif. Azam mencoba berkelit. "Bukan relatif, Tuan Azam.
Kebahagiaan itu sederhana. Bisa tertawa lepas setelah bekerja keras, bisa tidur nyenyak tanpa memikirkan intrik bisnis. Gina beranjak, mengambil teko air panas. Di sini, saya merasa hidup. Di sana, di balik tembok kaca kantormu, saya khawatir Anda hanya merasa ada. Azam tersentak. Ia merasa Gina telah membacanya seperti buku terbuka, padahal mereka baru bertemu beberapa jam. Ia menyadari betapa Gina berbeda dari wanita-wanita sosialita yang selalu mengelilinginya, yang hanya tertarik pada merek mobil dan status sosialnya. Tak lama, seorang pelanggan datang, membawa bekal nasi dan meminta Gina menghangatkannya. Gina segera melayani dengan ramah dan cekatan. Azam mengamati semua itu. Ia melihat ketulusan dalam pelayanan Gina, sesuatu yang hilang di dunia korporatnya yang penuh kepalsuan. Setelah pelanggan itu pergi, Azam kembali berbicara. Jika kau secerdas ini, dan kau bisa kuliah, aku yakin kau akan menjadi manajer yang hebat. Atau bahkan lebih. Aku bisa memberimu kesempatan itu, Gina, di perusahaanku. Gina meletakkan cangkir kopi bersih di depan Azam, seolah sengaja mengalihkan pembicaraan dari tawaran menggiurkan itu. Tawaran yang sangat menggiurkan, Tuan Azam. Bagi orang lain, itu mungkin adalah pintu emas. Tapi bagi saya, sekarang, warung senja ini adalah emas saya. Tolak Gina dengan senyum sopan namun tegas. Azam mengerutkan dahi. Ia tidak terbiasa ditolak. Apalagi ditolak oleh seseorang yang secara status sosial jauh di bawahnya. Kau menolak bantuan? Kenapa? Karena saya tidak mau terikat dengan bantuan siapapun, Tuan Azam. Saya menghargai niat baik Anda. Tapi jika saya harus meninggalkan warisan ini, saya ingin melakukannya atas dasar keputusan saya sendiri, bukan karena belas kasihan. Atau, maaf, rasa tanggung jawab Anda karena telah berteduh di sini. Jawab Gina jujur. Azam mendengus, antara kesal dan kagum. Kesal karena ditolak, kagum karena prinsip Gina yang begitu kuat. Ia menyadari, Gina adalah batu karang di tengah badai godaan duniawi. Baiklah, baiklah. Aku mengerti, kata Azam, mengangkat kedua tangannya menyerah. Ia melihat jamnya lagi. Juna sudah memberinya kode bahwa mobil hampir selesai. Kalau begitu, aku akan mengubah proposal. Aku tidak akan memberimu pekerjaan atau kuliah. Gina menunggu, tatapannya penuh rasa ingin tahu. Aku akan menjadi pelanggan tetapmu, kata Azam, nada suaranya berubah tegas, seolah ia sedang mengumumkan keputusan bisnis penting. Aku akan kembali ke sini. Setiap akhir pekan. Aku akan minum kopi pahit, makan gorenganmu, dan mendengarkan ilmu kehidupan dari warung senja. Gina terkejut. Tiba-tiba, ia merasakan semacam debaran aneh. Pria sedingin Azam, yang dunianya adalah kemewahan, ingin menjadi pelanggan rutin di warung reotnya? Apakah Anda serius, Tuan Azam? Jarak dari kantormu ke sini cukup jauh. Gina memastikan. Aku serius. Dan jika aku menjadi pelanggan tetap, kau tidak perlu memanggilku Tuan Azam lagi. Panggil saja aku Azam. Perintah Azam, meniru permintaan Gina agar dipanggil Gina. Gina tersenyum lebar. Senyumnya kini mencapai matanya, menerangi seisi warung yang mulai remang-remang karena senja telah tiba. Baiklah, Azam. Kalau begitu, kau harus janji, jangan pakai jas mahal lagi saat kesini. Itu membuat warung senja jadi minder. Azam akhirnya tertawa, tawa yang sedikit canggung namun tulus, pertama kalinya Gina mendengarnya. Tawa itu menghapus sedikit demi sedikit ketegangan dan kekakuan yang selama ini menyelimuti dirinya. Aku akan ingat itu, Gina. Jadi, sampai akhir pekan nanti, Azam berdiri, mengambil jasnya. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dari dompetnya, dan meletakkannya di meja. Ini untuk kopi dan untuk janji temu berikutnya. Terima kasih, Azam. Gina mengambil uang itu, namun ia mengambil kembali 4 lembar ratusan ribu dan menyisakan 1 lembar dan uang kembalian untuk Azam. Kopi ini harganya 10.000. Saya tidak menerima tips yang berlebihan. Saya menjual kopi, bukan menjual diri. Azam menatap uang yang dikembalikan itu, lalu menatap Gina. Ia tidak marah, melainkan semakin kagum. Prinsip gadis ini benar-benar tidak bisa dibeli. Kau unik, Gina, Azam berbisik.
Sangat unik. Azam melangkah keluar, di bawah langit yang sudah tidak lagi menangis. Gina mengawasinya masuk ke mobil mewah yang kini sudah menyala. Saat Azam berbalik sebentar sebelum mobilnya melaju, mata mereka bertemu. Ada percikan yang tak terucapkan. Mobil Azam menghilang di balik tikungan. Gina memegang uang kembalian itu. Ia tahu, dari pandangan mata Azam, bahwa pria itu pasti akan kembali. Hubungan mereka, yang berawal dari kebetulan mobil mogok dan hujan lebat, kini berubah menjadi janji. Sebuah janji yang akan mengikat dua jiwa dari dua dunia yang sangat berbeda. Gina kembali ke dalam warung. Ia mencium bau sisa kopi Azam di udara. Sambil tersenyum, ia berkata pada dirinya sendiri, "Sampai jumpa, Azam. Semoga kau bisa kembali menemukan kehangatan di tengah badai kotamu." Minggu pagi di warung senja terasa berbeda sejak pertemuan tak terduga dengan Azam. Gina, yang biasanya sibuk dengan rutinitas memasak dan menyeduh, kini sesekali melirik jam dan pintu warung. Ia mencoba menepis pikiran itu, meyakinkan diri bahwa seorang CEO besar seperti Azam pasti hanya main-main dengan janji pelanggan tetapnya. Itu mungkin hanya perkataan seorang raja yang lupa dengan ucapan rakyat jelata setelah ia kembali ke istananya. Namun, tepat pukul 3 sore, saat warung senja mulai agak sepi setelah jam makan siang yang ramai, sebuah mobil sedan hitam berhenti di tepi jalan, tidak seglamor mobil yang mogok tempo hari, tetapi tetap memancarkan aura kemewahan yang tak tertandingi di daerah itu. Azam turun dari mobil. Kali ini, ia tidak mengenakan jas mahal. Ia hanya memakai kaos polo biru tua yang santai dan celana kaki, pakaian kasual yang bagi Azam adalah sebuah upaya besar untuk merakyat. Meskipun penampilannya lebih santai, aura ketegasan seorang pemimpin tetap melekat kuat, seperti perisai tak kasat mata yang melindunginya dari dunia luar. Ia melangkah masuk. Gina tersenyum lebar, senyum yang benar-benar tulus tanpa kepura-puraan. "Azam, kau benar-benar datang," sambut Gina, nadanya sedikit terkejut. "Aku selalu menepati janjiku, Gina. Itu adalah prinsip pertamaku dalam berbisnis," jawab Azam, tatapannya langsung menembus mata Gina, seolah ia ingin menunjukkan bahwa janji ini, meskipun hanya soal kopi, sama pentingnya dengan kontrak miliaran rupiah. Azam duduk di kursi yang sama seperti minggu lalu. Ia melihat warung itu dengan mata yang lebih santai. Ia melihat bagaimana Gina berinteraksi dengan pelanggan lain. Seorang ibu yang membawa anaknya, seorang pekerja bangunan yang kelelahan. Gina melayani mereka dengan penuh perhatian, tak peduli status sosial. Azam menemukan bahwa kehangatan Gina adalah magnet yang tak terhindarkan. "Kopi pahit, dan kali ini aku ingin mencoba gorenganmu." "Aku belum sarapan," pinta Azam, menyerahkan dirinya pada pengalaman di warung senja. Gina tersenyum. "Gorengan tempe mendoan paling pas untuk hujan yang sudah berlalu. Tunggu sebentar." Sambil menunggu, Azam mengeluarkan tablet tipis dari tasnya dan mulai membaca beberapa laporan yang harus ia selesaikan. Ia ingin memanfaatkan waktu, namun fokusnya selalu terganggu oleh suara Gina yang sedang menggoreng dan tertawa kecil saat melayani seorang anak kecil yang membeli permen. Tak lama kemudian, Gina menyajikan kopi dan sepiring mendoan hangat. "Silakan, Azam." "Selamat menikmati menu andalan warung senja," kata Gina. Azam mencicipi mendoan itu. Ia terkejut. Rasanya jauh lebih enak dari makanan ringan mahal yang biasa ia santap di kafe bintang 5. Ada bumbu yang kaya dan rasa yang jujur di dalamnya. "Ini enak sekali, Gina," Azam mengakui dengan jujur. "Kau benar-benar punya talenta. Sayang sekali talenta ini hanya tersembunyi di warung kecil." "Terima kasih, Azam. Tapi, seperti yang saya bilang, kesenangan ada di sini." Gina duduk di hadapan Azam, menyandarkan dagunya di tangan, siap untuk berbincang. "Aku serius, Gina. Aku memikirkannya sepanjang minggu ini." Azam meletakkan tabletnya. Nada suaranya menjadi sangat serius. Kembali ke mode CEO yang ingin membuat kesepakatan. "Aku menghargai prinsipmu untuk tidak menerima bantuan. Tapi bagaimana kalau ini kita anggap sebagai investasi?" "Investasi? Ya, aku yakin kau punya potensi besar. Kecerdasanmu, caramu berbicara, bahkan caramu menolakku, itu semua menunjukkan kualitas kepemimpinan yang hebat. Aku bisa memberimu kesempatan untuk mengelola startup kecil yang baru kami bentuk."
Kau bisa mengurus laba rugi, memimpin tim, dan belajar langsung di bawah pengawasanku. Azam berhenti sejenak, menatap mata Gina dalam-dalam. Ini bukan lagi soal belas kasihan. Ini soal memanfaatkan potensi. Aku butuh orang sepertimu, Gina. Orang yang jujur dan punya prinsip. Sesuatu yang langka di duniaku. Gina diam. Hatinya berdesir. Tawaran itu lebih dari yang bisa ia impikan. Gaji fantastis, posisi terhormat, dan kesempatan untuk membuktikan bahwa ia mampu. Namun, ia kembali memandang warung senja yang usang. Azam, aku sangat menghargai tawaranmu. Itu adalah tawaran pembuka gerbang surga bagi banyak orang. Tapi aku tidak bisa. Gina menggeleng pelan. Kenapa, Gina? Demi masa depanmu. Kau bisa melanjutkan kuliah, kau bisa membeli warung yang lebih besar, kau bisa hidup lebih layak. Desak Azam, mencoba memahami logika penolakan Gina. Hidup layak itu bukan soal uang, Azam. Hidup layak adalah ketika kita bisa tidur tenang, tanpa harus mengkhianati apa yang kita yakini. Warung ini adalah benteng yang kubangun dari keringat orang tuaku. Meninggalkannya sekarang, hanya karena tawaran menggiurkan, sama saja aku mengkhianati mereka. Jelas Gina, suaranya mengandung ketegasan yang sama seperti saat ia mengembalikan uang Azam. Azam tersenyum sinis, senyum yang tak sampai ke matanya. Kau masih menolak. Kau takut? Takut gagal di dunia yang lebih besar. Aku tidak takut gagal, Azam. Aku takut kehilangan diriku sendiri, balas Gina dengan tenang. Dunia korporatmu, seberapapun besarnya, menuntut penyesuaian yang luar biasa. Aku tahu diriku. Aku tidak bisa hidup dalam tekanan intrik dan kepalsuan. Di sini, di warung senja, semuanya jujur. Jika kopi pahit, aku bilang pahit. Jika gorengan gosong, aku buang. Tidak ada kepura-puraan. Azam merasa tertantang, bahkan sedikit jengkel. Ia adalah pria yang terbiasa mendapatkan apapun yang ia inginkan. Penolakan Gina terasa seperti durian yang jatuh ke pangkuan, namun tak bisa ia buka. Jadi, kau akan selamanya bersembunyi di balik kopi dan gorengan ini? Kau akan membiarkan kecerdasanmu menguap di sini? Tanya Azam, nadanya mulai dingin. Aku tidak bersembunyi, Azam. Aku sedang menjaga apa yang paling penting. Warung ini memberiku kedamaian yang tidak bisa kau beli dengan seluruh kekayaan Wira Group. Gina membalas tatapan tajam Azam tanpa gentar. Uangmu memang bisa memberiku kebebasan finansial, tapi uangmu tidak bisa memberiku kebebasan jiwa. Azam terdiam lama, memandang mendoan di piringnya yang mulai dingin. Ia menyadari, di balik kesederhanaan gadis ini, tersembunyi kekayaan jiwa yang jauh melampaui kekayaan materinya. Ia gagal, untuk kesekian kalinya, membujuk Gina dengan logika bisnis dan uang. Baiklah, Azam menghela napas, ia menarik sudut bibirnya, kali ini bukan senyum sinis, melainkan senyum kekalahan yang manis. Kau menang, Gina. Aku tarik kembali tawaranku. Aku tidak akan memaksamu bekerja di kantorku. Gina tersenyum lega. Terima kasih, Azam. Aku senang kau mengerti. Tapi, Azam melanjutkan, mendekatkan tubuhnya ke meja, nadanya kembali intim. Aku akan tetap menjadi pelanggan tetapmu. Dan kau tidak bisa melarangku datang ke sini. Tidak ada aturan bisnis yang melarang seorang CEO mengunjungi warung kopi, kan? Tentu saja tidak. Warung ini terbuka untuk siapa saja, kata Gina, matanya berbinar. Bagus, Azam tersenyum puas. Ia menyadari, jika ia tidak bisa membawa Gina ke dunianya, ia akan membawa dirinya ke dunia Gina. Ia akan menjadikan warung senja sebagai tempat peristirahatan wajibnya. Azam menghabiskan sisa sore itu dengan benar-benar melepaskan topi CEO-nya. Ia bertanya tentang resep mendoan Gina, tentang kisah di balik nama warung senja, dan tentang kehidupan sehari-hari Gina yang begitu jauh dari kemewahannya. Gina bercerita dengan jujur dan santai, tanpa dibuat-buat. Kau tahu, Azam, kata Gina sambil menyeduh kopi sorenya, orang tuaku menamainya warung senja karena mereka bilang, senja itu adalah waktu yang jujur. Dimanapun kita berada, senja selalu datang, mengingatkan kita bahwa hari sudah berakhir, dan kita harus beristirahat. Tak peduli kau kaya atau miskin, senja akan tetap sama. Senja yang sama, di tempat yang berbeda.
gumam Azam, menatap langit jingga yang mulai menghiasi cakrawala. Ia merasa perkataan Gina adalah mantra ajaib yang perlahan mencairkan kebekuan hatinya. Sebelum Azam pamit, ia berdiri di depan meja kasir. Ia membayar 2 kali lipat dari harga yang seharusnya, dan kali ini, Gina tidak mengembalikannya. "Kenapa kali ini kau tidak mengembalikan uangnya?" tanya Azam, matanya penuh makna. Gina tersenyum misterius. "Kali ini bukan tips, Azam. Ini adalah biaya untuk mendengarkan ilmu kehidupan yang kau minta. Itu lebih mahal dari kopi." Azam tertawa terbahak-bahak. Tawa yang kali ini terdengar lebih bebas dan lepas. Ia mengangguk. "Baiklah, aku terima. Sampai akhir pekan depan, Gina." "Hati-hati, Azam," balas Gina, melambaikan tangan. Saat Azam masuk ke mobil dan pergi, Gina menyentuh meja kayu tempat Azam duduk. Ia menyadari, kunjungan Azam ke warungnya bukan lagi sekadar kebetulan. Ini adalah gerbang menuju sesuatu yang lebih besar, sebuah takdir yang ia sendiri tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Gina merasa takut, namun juga bersemangat. Ia tahu, menolak Azam secara profesional tidak akan menghentikan pria itu untuk masuk ke dalam hidupnya secara pribadi. Dan ia juga menyadari, ia tidak benar-benar ingin Azam berhenti. Sejak Azam menerima kekalahan, bisnisnya, warung senja menjadi oasis yang tak terduga di tengah jadwal padat sang CEO. Azam mulai rutin mengunjungi Gina, bukan hanya setiap akhir pekan, tetapi kadang juga di sore hari kerja, dengan dalih yang selalu dibuat-buat kepada asistennya, ada urusan mendesak dengan klien penting di pinggiran kota. Padahal, klien penting itu hanyalah segelas kopi pahit dan sepiring mendoan hangat buatan Gina. Karyawan Azam mulai berbisik-bisik. Mereka tahu betul betapa Azam menghargai waktu. Namun anehnya, ia rela menyisihkan waktu berjam-jam untuk perjalanan pulang pergi ke warung lusuh di pinggiran. Kehadiran Azam di warung senja bukan lagi anomali. Itu adalah ritual rahasia yang ia jalani demi mencari kedamaian yang tak pernah ia temukan di balik dinding kaca kantornya. Pada suatu sore yang cerah, saat warung itu benar-benar kosong kecuali mereka berdua, Azam dan Gina duduk berhadapan. Mereka sudah melewati tahap obrolan ringan. Kini, pembicaraan mereka mulai menyentuh inti dari luka dan harapan yang mereka simpan rapat-rapat. "Kenapa kau selalu tersenyum, Gina? Bahkan saat kau menceritakan kesulitanmu di masa lalu?" tanya Azam, sambil mengaduk sisa es teh manisnya. Ia telah beralih ke minuman non-kopi, karena Gina memaksanya mengurangi kafein setelah jam 3 sore. Gina mencondongkan tubuhnya sedikit. "Karena senyum itu adalah topeng terbaik, Azam. Orang tuaku selalu bilang, kalau kita tersenyum, masalah itu akan malu sendiri untuk berlama-lama hinggap di hati kita. Sejak mereka meninggal setahun yang lalu, aku berjanji akan menjaga warisan mereka, termasuk senyum ini." Azam merasakan nyeri kecil di dadanya. Ia tahu betapa berat Gina menjalani hidup sendiri sambil mempertahankan warung itu. "Kau sangat tangguh, Gina. Tapi kau juga manusia. Kau pernah merasa ingin menyerah, kan? Ingin menjual warung ini dan pergi ke kota, memulai hidup baru yang lebih mudah." Gina menghela napas, suara gemerisik daun yang tertiup angin sore menjadi latar belakang pengakuannya. "Tentu saja. Pernah. Setelah kepergian bapak dan ibu, aku sempat tenggelam dalam kesedihan yang gelap. Aku melihat papan nama warung senja ini, dan aku berpikir, mengapa aku harus memikul beban ini sendirian?" "Lalu, apa yang membuatmu bertahan?" tanya Azam lembut, menyingkirkan sejenak kekakuan CEO-nya. "Aku melihat cangkir kopi ini." Gina menunjuk cangkir kosong di meja. "Warung ini bukan hanya bangunan. Ini adalah wadah ingatan. Di sini aku belajar membuat kopi pertama kali. Di sini bapak tertawa keras mendengar cerita ibu. Kalau aku menjualnya, aku menjual semua ingatan itu. Dan aku akan benar-benar kehilangan mereka. Lebih baik aku bekerja keras sampai mati di sini, daripada hidup enak tapi lupa dari mana aku berasal." Azam mendengarkan. Ia menyadari betapa dalam akar Gina tertanam pada warisan dan integritas. Kisah Gina adalah cerminan dari kehidupan yang ia impikan. Sederhana namun kaya akan makna. "Itu indah, Gina. Sangat indah," gumam Azam, merasa sedikit malu dengan kehidupannya sendiri yang serba kemewahan tanpa makna. "Sekarang giliranmu, Azam.
Ceritakan tentang dirimu, tuntut Gina. Aku hanya tahu kau CEO Wira Group yang kaya dan selalu memakai jas mahal. Apa rahasia di balik jas itu? Azam tersenyum getir. Senyum yang jarang sekali ia tunjukkan, senyum yang penuh beban. Di balik jas ini, Gina, ada kesepian dan tekanan yang tidak pernah berhenti. Gina menatapnya serius. Bicara lebih jauh. Ayahku meninggal saat aku masih remaja. Perusahaan itu diserahkan padaku saat aku baru lulus kuliah. Aku harus membuktikan kepada dewan direksi, kepada ibuku, dan kepada seluruh dunia, bahwa aku pantas memimpin. Aku tidak pernah punya waktu untuk hidup. Setiap keputusan, setiap jam, adalah pertaruhan yang melibatkan ribuan karyawan. Aku tidak bisa salah, cerita Azam, suaranya sedikit bergetar. Ia merasa aneh, berbicara terbuka seperti ini, kepada seorang penjaga warung, di tempat yang sangat jauh dari dunianya. Jadi, kau hidup seperti prajurit yang selalu berperang? Simpati Gina terlihat jelas di matanya. Ya, aku adalah prajurit tanpa hari libur. Semua orang ingin aku sukses, tapi tidak ada yang bertanya apakah aku bahagia. Ibuku, dia wanita yang sangat ambisius. Dia mencintaiku, tapi dia mencintai citra suksesku lebih dari segalanya. Dia mengatur seluruh hidupku, mulai dari pekerjaan, pakaian, bahkan teman-temanku. Azam menghela napas panjang, melepaskan beban yang sudah lama ia pikul. Aku merasa terkurung dalam sangkar emas yang kubuat sendiri. Gina meraih cangkir Azam dan mengisinya dengan air putih hangat. Ia menyodorkannya. Minum ini. Itu bisa meredakan sedikit kekakuan di tengkukmu. Kau terlalu tegang, Azam. Azam menerima cangkir itu. Tindakan sederhana Gina terasa lebih menenangkan daripada terapi mahal manapun. Aku tidak pernah tahu bagaimana rasanya memiliki hubungan yang murni. Setiap wanita yang mendekatiku, aku curiga. Apakah mereka mencintaiku atau mencintai uangku? Setiap kolega, apakah mereka loyal atau hanya ingin menjatuhkanku? Duniaku penuh kepalsuan. Gina, Azam menatap lurus keluar, ke arah kebun singkong. Gina menyentuh lengan Azam dengan ujung jarinya, sentuhan yang sangat singkat namun bermakna. Kalau di sini, Azam, semuanya jujur. Kalau aku menyukaimu, itu karena aku melihat hati yang baik di balik jas mahalmu itu. Dan kalau aku tidak menyukaimu, aku akan bilang, maaf, warung senja sedang tutup. Mereka berdua tertawa kecil. Tawa itu menghapus sejenak jarak yang memisahkan mereka. Di warung senja, mereka adalah dua manusia biasa yang sama-sama membawa luka masa lalu, mencari makna hidup yang hilang. Aku senang kau datang ke sini, Gina, kata Azam, mengakui perasaannya. Di sini, aku merasa Azam, bukan CEO Wira Group. Kau memberiku ruang untuk bernapas. Warung ini memang tempat berteduh, balas Gina, matanya memancarkan rasa sayang. Tapi, Azam, kau harus hati-hati. Meskipun kau datang ke warungku dengan kaos polo, kau tetap Azam, CEO Wira Group. Dunia di luar sana tidak akan melupakan statusmu. Azam tersentak. Maksudmu? Warung kecil ini, Azam, berada di tengah persimpangan. Kau tahu, disinilah batas antara kota dan desa. Dunia gelap dan dunia terang. Aku sudah terbiasa dengan intrik kecil di daerah ini. Tapi kau membawa cahaya yang terlalu terang ke sini. Dan cahaya terang selalu mengundang perhatian, terutama orang-orang yang hanya ingin memanfaatkannya. Gina memperingatkan, nadanya berubah serius. Azam mengerti maksud Gina. Hubungan mereka, yang semakin intim dan personal, pasti sudah tercium. Terutama oleh orang-orang di kantornya yang selalu mengawasinya. Ia tahu, ibunya pasti sudah curiga. Aku akan melindungi tempat ini. Dan melindungimu, janji Azam, suaranya penuh tekad. Kau tidak perlu melindungiku, Azam. Aku bisa menjaga diriku sendiri, tolak Gina dengan bangga. Tapi kau harus lindungi dirimu sendiri. Jangan biarkan tempat ini menjadi titik lemah yang digunakan musuhmu untuk menjatuhkanmu. Azam berdiri. Ia kini tahu bahwa perasaannya pada Gina bukan lagi sekadar ketertarikan. Itu adalah fondasi emosional yang ia butuhkan. Gina adalah penyeimbang kehidupannya yang kacau. Namun, ia juga tahu,
Hubungan ini adalah bom waktu. Aku harus kembali ke kota. Tapi aku akan menghubungimu. Selalu, kata Azam, menatap Gina lama, seolah merekam setiap detail wajah itu dalam ingatannya. Hati-hati, Azam. Dan jangan lupa, di sana, kau adalah Azam yang berbeda, balas Gina. Azam mengangguk, ia berjalan keluar. Saat Juna membukakan pintu mobil, Azam sempat melihat ke belakang, melihat Gina berdiri di ambang warung, tersenyum, namun senyumnya kali ini terasa sedikit khawatir. Azam tahu, ia harus segera membuat langkah, sebelum intrik dunia korporatnya menyeret Gina ke dalam badai yang lebih besar. Kisah mereka kini telah melewati batas dari sekadar pertemuan tak sengaja menjadi ikatan emosional yang mendalam, sebuah ikatan yang pasti akan diuji oleh perbedaan dan bahaya yang mengintai. Peringatan Gina di akhir perbincangan mereka di warung senja terasa seperti dentuman genderang perang di telinga Azam. Ia tahu bahwa hubungannya dengan Gina, seorang gadis warung yang jauh dari standar sosialnya, pasti akan menjadi skandal yang dinanti-nantikan oleh para pesaing dan kolega. Dan orang pertama yang akan bereaksi keras adalah ibunya. Benar saja. Seminggu setelah Azam mulai rutin mengunjungi warung senja, ia dipanggil menghadap Nyonya Wira di ruang kerjanya yang luas dan mewah. Nyonya Wira, seorang wanita parubaya yang kecantikannya tak lekang dimakan usia dan ketegasannya tak pernah pudar, sedang duduk anggun, menatap Azam dengan pandangan yang dingin dan menghakimi. Azam, mari kita bicara dari hati ke hati. Nyonya Wira memulai, nadanya sehalus sutra, namun Azam tahu betul, di balik kehalusan itu tersimpan baja yang siap memotong. Tentu, Bu. Ada apa? Tanya Azam, memasang topeng tenang yang selalu ia gunakan saat berhadapan dengan ibunya. Jangan pura-pura tidak tahu. Selama sebulan terakhir, kau menghabiskan lebih banyak waktu di luar kota daripada di kantor. Kau bahkan membatalkan pertemuan golf dengan direktur perbankan hanya demi, apa namanya? Warung senja. Nyonya Wira menyebut nama warung itu dengan nada jijik, seolah itu adalah sebuah penyakit menular. Azam menghela napas. Bu, saya sudah dewasa. Warung itu adalah tempat saya mencari ketenangan. Dan saya adalah pelanggan di sana. Tidak ada yang salah. Pelanggan? Azam, kau adalah CEO Wira Group. Kau pantas minum kopi di kafe paling mewah di Eropa, bukan di warung reot yang baunya minyak goreng. Dan mari kita luruskan, ini bukan hanya soal warung. Ini soal Gina. Nyonya Wira melempar beberapa lembar foto ke meja. Foto-foto itu diambil secara diam-diam. Azam tertawa lepas di hadapan Gina. Azam minum kopi di kursi kayu itu, bahkan foto Gina sedang melayani Azam. Foto-foto itu adalah bukti tak terbantahkan atas kedekatan mereka. Siapa yang mengambil foto ini, Bu? Tanya Azam, nadanya kini mengeras. Ia marah, bukan karena difoto, tapi karena privasinya diusik. Tidak penting siapa yang mengambilnya. Yang penting, mereka benar. Kau mempertaruhkan reputasimu demi gadis itu. Dia siapa? Dia tidak punya latar belakang pendidikan yang layak, tidak punya koneksi sosial. Dia tidak selevel denganmu. Azam, seru Nyonya Wira, kekesalannya mulai meledak. Status sosial tidak menentukan nilai seseorang, Bu. Gina adalah orang yang paling jujur dan berprinsip yang pernah saya temui, bela Azam. Prinsip tidak bisa membayar saham perusahaan, Azam. Dengarkan Ibu. Dunia ini kejam. Mereka melihat kelemahanmu, dan Gina adalah kelemahan terbarumu. Kau harus menikah dengan wanita dari kalangan kita, yang bisa mendukung kariermu, bukan menyeretmu ke bawah. Nyonya Wira bangkit, berjalan mondar-mandir di ruangan itu. Aku sudah berencana memperkenalkanmu dengan Putri Tuan Dirgantara, seorang lulusan Harvard. Itu baru namanya pasangan yang ideal. Saya tidak butuh perjodohan, Bu. Saya mencintai Gina, ucap Azam. Kata-kata itu keluar begitu saja, mengejutkan Azam sendiri, dan membuat Nyonya Wira terdiam. Cinta? Nyonya Wira tertawa sinis. Kau baru bertemu dengannya saat hujan lebat. Itu bukan cinta. Itu pelarian sesaat. Kau bosan dengan hidupmu yang sempurna, dan kau mencari sensasi di tempat kumuh. Cukup, Bu. Keputusan saya sudah bulat. Dan saya akan mempertahankan Gina. Azam mengakhiri perdebatan, meninggalkan ruangan sebelum ibunya bisa membantah lagi. Meskipun ia tampak tenang,
Pertengkaran itu telah menguras energinya. Azam sadar, ia tidak bisa terus menyembunyikan Gina. Ia harus menunjukkan kepada ibunya dan dunia bahwa Gina adalah sosok yang berharga. Beberapa hari kemudian, Azam mengambil keputusan drastis. Ia harus membawa Gina ke dunianya, setidaknya sekali, untuk menunjukkan siapa Gina yang sebenarnya. Ia mendatangi warung senja sore itu. Ia menunggu hingga warung sepi. "Gina, aku ingin kau menemaniku ke sebuah acara," kata Azam tanpa basa-basi. Gina, yang sedang menghitung uang hasil penjualan, menatap Azam dengan kening berkerut. "Acara apa, Azam? Pesta kembang api?" "Bukan. Acara makan malam formal. Pembukaan proyek besar Wira Group. Seluruh jajaran direksi, kolega penting, dan media akan hadir," jelas Azam. "Aku ingin kau datang sebagai pasanganku." Wajah Gina langsung pucat. "Azam, kau gila? Aku tidak punya gaun, aku tidak tahu etika sosialita, dan aku tidak mau dipermalukan. Aku hanya gadis warung." "Justru itu. Aku ingin mereka tahu siapa Gina. Aku ingin mereka tahu bahwa di balik warung senja, ada permata yang bersinar lebih terang dari berlian mereka." Azam meraih tangan Gina. "Aku tidak memintamu menjadi orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Aku akan mengurus gaun, perhiasan, semuanya. Yang kubutuhkan hanya kepercayaanmu." Gina menatap matanya. Ia melihat ketulusan yang luar biasa. Ini bukan hanya undangan, ini adalah deklarasi perang Azam terhadap status quo dan ibunya. "Baiklah, Azam. Aku ikut. Tapi aku tidak janji tidak akan memalukanmu." Gina akhirnya mengangguk, rasa takutnya kini bercampur dengan tekad. "Aku akan tunjukkan pada mereka bahwa seorang penjual mendoan juga bisa punya harga diri." Malam itu tiba. Gina, yang biasanya hanya memandang dirinya di cermin kecil warung, kini berdiri di depan cermin besar, mengenakan gaun malam sederhana namun elegan berwarna navy yang dipilihkan Azam. Ia dirias oleh penata rias profesional, namun kecantikan alaminya tetap menjadi sorotan utama. Ia tampak seperti bunga langka yang mekar di tengah padang rumput. Azam menatapnya dengan kekaguman yang tak tersembunyikan. "Kau sangat cantik, Gina. Kau memukau," bisiknya, mencium punggung tangan Gina. Mereka tiba di ballroom mewah. Kehadiran mereka langsung menjadi pusat perhatian. Azam, yang biasanya tampil dingin, kini tampak lebih cerah dan hangat karena didampingi Gina. Bisik-bisik segera menyebar, seperti ombak gosip yang tak terhindarkan. Gina merasa gugup, namun ia mengingatkan dirinya akan prinsipnya. Ia tidak gentar. Ia berjalan tegak, membalas senyum palsu para sosialita dengan senyumnya yang tulus. Di tengah acara, Azam memperkenalkan Gina kepada beberapa kolega penting. Gina berbicara dengan sopan, cerdas, dan jujur, meninggalkan kesan yang mendalam pada beberapa petinggi perusahaan. Namun, Nyonya Wira tidak tinggal diam. Ia menunggu waktu yang tepat. Saat Azam sedang berbicara dengan seorang menteri, Nyonya Wira mendekati Gina. "Kau terlihat cantik malam ini, Nak." Nyonya Wira memulai, senyumnya seperti pisau yang tersembunyi di balik mawar. "Terima kasih, Nyonya Wira," jawab Gina sopan. "Sayang sekali, kecantikan saja tidak cukup di dunia ini," lanjut Nyonya Wira, suaranya pelan dan mengancam. "Kau pasti tahu, Azam adalah anak tunggal, pewaris tunggal Wira Group. Posisinya sangat rentan. Banyak yang ingin menjatuhkannya." "Saya tahu, Nyonya. Dan saya tidak pernah ingin menjadi beban untuk Azam," Gina membalas, mencoba mempertahankan ketenangannya. "Kalau begitu, kau harus tahu diri. Hubungan kalian adalah titik lemah yang akan dieksploitasi oleh musuh-musuh Azam. Mereka tidak akan menyerang Azam secara langsung, tapi mereka akan menyerang melalui dirimu." Nyonya Wira mencondongkan tubuhnya, berbisik dingin. "Jangan hancurkan masa depan Azam hanya karena kopi dan gorenganmu yang murah. Gina, kembali ke warungmu. Itu tempat yang paling aman untukmu." Gina merasakan air mata mendesak keluar, tetapi ia menahan diri. Ia menatap Nyonya Wira dengan mata yang kini dipenuhi tekad, bukan kesedihan. "Saya tahu diri, Nyonya Wira," kata Gina tegas, suaranya nyaris berbisik namun penuh kekuatan. "Saya tidak akan pernah menghancurkan Azam. Justru saya akan menjadi benteng baginya."
Dan saya menghargai Azam, bukan uangnya. Jika Azam memilih saya, itu karena hati, bukan karena status. Anda tidak berhak meremehkan perasaan kami. Nyonya Wira terkejut dengan keberanian Gina. Ia tak menyangka gadis warung ini memiliki mentalitas sekuat itu. Sebelum Nyonya Wira bisa membalas, Azam sudah kembali. Ada apa, Bu? Gina? Azam merasakan ketegangan yang pekat. Tidak ada apa-apa, Azam. Kami hanya berbincang santai. Nyonya Wira memasang senyum palsu terbaiknya, lalu melangkah pergi, menyisakan peringatan tersirat di udara. Gina memegang lengan Azam erat-erat. Malam itu, Gina menyadari bahwa tantangan mereka bukan hanya datang dari perbedaan kelas, tetapi juga dari intrik keluarga dan dendam yang mulai mengintai. Ia telah melangkah masuk ke dalam sangkar emas Azam, dan kini, ia harus bersiap menghadapi semua bahaya yang mengancam di dalamnya. Badai besar yang sebenarnya, baru saja dimulai. Ketegangan yang terjadi di acara formal malam itu, terasa seperti sumbu yang dinyalakan. Gina pulang dengan hati yang berat, menyadari bahwa ia telah menarik Azam ke dalam situasi yang berbahaya, sementara Azam kembali ke kantornya dengan kesiapan mental penuh untuk menghadapi badai politik internal yang pasti akan datang. Keesokan paginya, kekacauan benar-benar pecah di lantai eksekutif Wira Group. Azam dipanggil rapat darurat oleh Dewan Direksi. Ruangan rapat yang biasanya dingin dan formal, kini terasa mencekam. Beberapa wajah petinggi perusahaan tampak panik, sementara yang lain menyembunyikan senyum puas mereka di balik topeng keprihatinan. Ada kebocoran serius, Azam, kata Bapak Heru, kepala divisi keuangan senior yang selama ini dikenal sebagai pesaing terberat Azam dan sekutu Ibu Azam. Wajah Bapak Heru terlihat cemas, namun matanya memancarkan kegembiraan tersembunyi. Kebocoran apa? Jelaskan. Azam meminta dengan nada tajam, aura CEO-nya kembali membeku, siap menghadapi krisis. Proyek Alpha, proyek akuisisi lahan strategis yang seharusnya hanya diketahui oleh kita di ruangan ini, bocor ke tangan rival, Sakti Realty. Mereka tiba-tiba menawar 2 kali lipat dari harga kita, dan mengambil alih lahan itu pagi ini, jelas salah satu direktur dengan suara bergetar. Proyek itu adalah jantung strategi Azam untuk 5 tahun ke depan. Kegagalan ini adalah pukulan telak. Azam bangkit dari kursinya, tangannya mengepal di atas meja mahoni. Bagaimana bisa? Sistem keamanan kita sangat ketat. Siapa yang berani mengkhianati perusahaan? Bapak Heru mengambil alih panggung. Ia memasang ekspresi penyesalan palsu. Kami sudah melakukan penyelidikan cepat. Ada beberapa kejanggalan dalam log data yang mengarah pada seseorang dari luar, Pak Azam. Seseorang yang baru-baru ini Anda berikan akses yang sangat dekat dengan kehidupan pribadi Anda. Semua mata di ruangan itu langsung tertuju pada Azam. Tuduhan itu jelas, sejelas panah yang menunjuk ke sasaran. Jangan bertele-tele, Bapak Heru. Katakan siapa yang kau maksud, desak Azam, mencoba mengendalikan amarahnya yang membuncah. Kami menemukan adanya transfer dana mencurigakan ke rekening asing, tepat sebelum informasi proyek Alpha bocor. Dan yang lebih mengejutkan, kami menemukan komunikasi yang tertunda melalui email dengan perusahaan rival, yang secara kebetulan terhubung dengan jaringan Wi-Fi yang sering Anda kunjungi akhir-akhir ini. Bapak Heru jeda, memberikan efek dramatis. Semua jejak mengarah ke satu nama, Pak Azam. Gina, gadis penjaga warung yang Anda pamerkan semalam. Darah Azam serasa mendidih. Ini adalah strategi kotor yang sempurna. Menyerang dirinya melalui kelemahannya, Gina. Itu tidak mungkin. Gina tidak mengerti apa-apa soal bisnis. Dia tidak punya akses ke data perusahaan. Itu fitnah. Azam membela dengan suara meninggi, gemas suaranya memenuhi ruangan. Kami tahu dia tidak punya akses fisik, Pak Azam, Bapak Heru membalas dengan senyum licik. Tapi dia punya akses ke kepercayaan Anda, dan itu jauh lebih berharga. Mungkin dia tidak mengerti bisnis, tapi dia mudah dibeli. Perusahaan rival pasti melihat ini sebagai celah. Merekalah yang mengiming-imingi gadis itu dengan uang, Pak Azam. Bukankah dia memang miskin dan butuh uang? Komentar meremehkan itu menusuk Azam hingga ke ulu hati. Ia tahu Bapak Heru sedang bermain api, memanfaatkan prasangka buruk Dewan Direksi terhadap Gina yang miskin. Nyonya Wira, yang duduk di antara Dewan,
memandang Azam dengan tatapan kecewa dan menyalahkan. Ini akibatnya, Azam. Ibu sudah peringatkan kau. Jangan pernah mencampur adukan urusan pribadi dengan perusahaan. Apalagi dengan orang yang tidak kita ketahui latar belakangnya. Azam merasa terpojok. Logika keras bisnis dan fakta-fakta yang disajikan, meskipun palsu, tampak meyakinkan di mata direksi yang sudah termakan status sosial. Berikan saya buktinya, Bapak Heru. Tunjukkan log data yang sebenarnya, tuntut Azam. Tentu saja, Pak Azam. Kami sudah siapkan, Bapak Heru menyodorkan map tebal. Demi nama baik perusahaan, dan demi membuktikan integritas Anda sebagai CEO, kami harus meminta Anda melakukan satu hal, interogasi gadis itu. Secara formal. Kami ingin mendengar langsung dari mulutnya, dan Anda harus bersikap profesional. Azam tahu, ini adalah jebakan psikologis. Jika ia membela Gina, ia akan terlihat emosional dan tidak profesional, yang bisa menjadi alasan Dewan untuk memecatnya. Jika ia menginterogasi Gina, ia akan mengkhianati kepercayaan gadis itu. Ia berada di persimpangan yang mematikan sore itu. Gina menerima panggilan telepon dari Azam. Suara Azam terdengar berat, jauh dari kehangatan yang biasa ia tunjukkan di warung senja. Gina, aku butuh kau datang ke kantorku sekarang. Ada hal penting. Sangat penting, Azam meminta, suaranya mengandung perintah yang tak bisa ditolak. Gina merasakan firasat buruk yang menusuk. Ini pasti ada hubungannya dengan Azam memamerkannya di acara formal semalam. Ada apa, Azam? Apakah ibu kamu? Tidak, ini urusan kantor. Tolong datang sekarang juga. Aku akan kirim Juna untuk menjemputmu. Azam memutus telepon tanpa menunggu jawaban Gina, meninggalkan Gina dalam kebingungan dan ketakutan. Gina tiba di markas besar Wira Group. Gedung pencakar langit yang menjulang tinggi itu terasa seperti menara gading yang siap menelan siapapun yang tidak pantas. Juna mengantar Gina, wajahnya tampak suram dan enggan menatap Gina. Gina dibawa ke sebuah ruangan konferensi kecil yang dingin. Di dalam ruangan itu, duduk Azam, Bapak Heru, dan 2 orang anggota dewan direksi lain. Azam mengenakan setelan jas. Kali ini jas itu terasa seperti seragam hakim yang menghakimi. Matanya tampak lelah, namun memancarkan ketegasan yang menyakitkan. Selamat datang, Saudari Gina, sapa Bapak Heru, nadanya ramah berlebihan, seolah-olah Gina adalah tamu kehormatan, padahal ia adalah tersangka utama. Kami hanya ingin menanyakan beberapa hal seputar hubungan Anda dengan Tuan Azam. Gina menoleh ke Azam, mencari dukungan. Namun Azam hanya menatapnya dengan pandangan profesional yang dingin, sebuah tatapan yang belum pernah Gina lihat sebelumnya. Hati Gina mencelos. Silakan bertanya. Tapi saya harap ini tidak menyita waktu lama. Warung saya harus segera dibuka lagi, jawab Gina, berusaha mempertahankan harga dirinya. Bapak Heru memulai interogasi, menanyakan tentang latar belakang Gina, kesulitan finansialnya, hingga akhirnya, ia menyajikan bukti palsu transfer dana dan komunikasi email. Saudari Gina, Bapak Heru menyodorkan salinan rekening koran palsu. Ini adalah transfer sebesar 500 juta rupiah dari rekening luar negeri, masuk rekening Anda 3 hari sebelum proyek Alpha bocor. Bisakah Anda jelaskan, dari mana uang ini berasal? Gina menatap kertas itu, lalu menatap Azam. Ia tahu uang sebesar itu tak mungkin ia miliki. Ini jelas rekayasa. Saya tidak pernah menerima uang sebesar itu. Rekening ini bukan milik saya, atau sudah dipalsukan. Saya hanya punya 1 rekening bank kecil untuk warung senja. Gina membela diri, suaranya sedikit gemetar. Jangan berbohong, Nak. Bapak Heru tersenyum meremehkan. Miskin tidak apa-apa, tapi jangan berbohong. Kami punya bukti digital yang kuat. Gina beralih menatap Azam, matanya kini dipenuhi air mata yang mendesak keluar. Ia berharap Azam akan membantunya, membela kebenaran. Azam menatap mata Gina, melihat kejujuran murni di sana. Hatinya menjerit, tapi suara dewan direksi dan ancaman keruntuhan perusahaan membekukan lidahnya. Ia harus tetap terlihat netral. Jelaskan, Gin. Aku butuh penjelasan logis, bukan sekadar kata-kata, desak Azam dengan suara berat, suara seorang atasan, bukan kekasih. Kata-kata itu, yang keluar dari mulut Azam,
terasa seperti petir di siang bolong bagi Gina. Keraguan Azam, meskipun dipaksakan oleh situasi, menghancurkan benteng kepercayaan yang telah ia bangun. Gina menegakkan badannya, menelan air matanya kembali. Wajahnya yang tadinya pucat kini memerah karena amarah dan kekecewaan. Kau meragukanku, Azam? Setelah semua yang kita lalui, kau lebih percaya pada kertas-kertas palsu itu daripada pada hatimu. Gina menunjuk ke arah Bapak Heru dengan tatapan tajam. Aku memang miskin, aku gadis warung. Tapi aku tidak pernah mencuri, apalagi mengkhianati orang yang kucintai. Gina, ini serius. Ini menyangkut perusahaan, Azam mencoba menjelaskan, namun suaranya terdengar hampa di telinga Gina. Perusahaan? Apakah perusahaanmu lebih berharga daripada integritas dan kepercayaan? Gina bangkit, amarahnya meledak, menjadi bara api yang membakar harga dirinya. Aku datang ke sini karena aku percaya padamu, Azam. Tapi kau telah memilih pihakmu. Gina berbalik menghadap Dewan Direksi. Saya tidak bersalah. Saya tidak butuh uang kalian. Saya punya warung senja yang jauh lebih jujur dari perusahaan ini. Kalian boleh menyelidiki saya sepuasnya. Saya tidak akan lari, karena kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Tanpa menunggu izin, Gina melangkah cepat keluar dari ruangan itu. Azam mencoba memanggilnya, namun Bapak Heru menahan. Jangan, Pak Azam. Biarkan dia pergi. Kami akan mengawasi pergerakannya. Sekarang, fokus pada penyelesaian masalah internal ini. Azam hanya bisa melihat punggung Gina menjauh, membawa serta hatinya yang hancur. Ia tahu, ia telah menyakiti Gina, ia telah mengkhianati kepercayaan gadis itu. Ia telah memilih singgasana perusahaan di atas cinta. Badai telah menerpa, dan Gina kini berdiri sendirian, dituduh sebagai pengkhianat. Azam sadar, ia harus segera bertindak untuk memperbaiki kehancuran ini, sebelum semuanya terlambat. Gina meninggalkan markas besar Wira Group dengan langkah kaki yang terasa berat dan dingin, seolah ia membawa bongkahan es di dadanya. Air mata yang ia tahan selama interogasi akhirnya tumpah saat ia masuk ke taksi. Bukan tuduhan sebagai mata-mata yang paling menyakitkan, melainkan tatapan Azam, tatapan yang dipenuhi keraguan dan profesionalisme yang kaku, yang menghancurkannya. Di mata Gina, Azam telah gagal dalam ujian terpenting, mempertahankan kepercayaan mereka. Ia kembali ke warung senja. Warung itu terasa hampa, meski sudah kembali dipenuhi aroma kopi dan gorengan. Warung yang tadinya adalah benteng kedamaian, kini terasa seperti penjara yang diselimuti rasa malu. Gina, kamu dari mana? Kenapa matamu sembab sekali? Tanya Bu Ratna, tetangga sekaligus pelanggan setia Gina, yang sedang minum teh di sana. Gina mencoba tersenyum, senyum yang gagal. Tidak apa-apa, Bu. Hanya masalah sepele, dustanya. Bu Ratna menatapnya dengan pandangan penuh selidik. Sepele? Sejak mobil hitam mewah itu sering datang ke sini, wajahmu memang berseri-seri, tapi aku tahu, kedamaianmu sedikit demi sedikit hilang. Di sisi lain kota, Azam tenggelam dalam kegelapan ruang kerjanya. Ia menatap layar monitor yang menampilkan data keuangan dan log komunikasi palsu yang disajikan Bapak Heru. Secara rasional, bukti-bukti itu tampak kuat. Namun, hati dan ingatannya tentang Gina terus membantah setiap angka dan log yang ada. Azam tahu, ia telah dihadapkan pada pilihan paling menyakitkan dalam hidupnya. Logis atau emosional, kekayaan atau cinta. Bapak Heru dan Dewan Direksi terus mendesaknya. Azam, kami harus mengambil tindakan tegas. Suara Bapak Heru menggelegar melalui telepon. Gadis itu harus segera ditangkap atas tuduhan pengkhianatan korporat. Ini adalah cara satu-satunya untuk menunjukkan kepada investor bahwa Wira Group tidak main-main dengan keamanan data. Azam mengepalkan tangannya di meja. Aku tidak akan membiarkan kalian menangkapnya, Bapak Heru. Aku akan menyerahkan kasus ini ke tim hukum pribadiku. Tim hukum pribadi. Bapak Heru tertawa sinis. Kau ingin membela seorang tersangka pengkhianat? Itu hanya akan memperkuat tuduhan bahwa kau tidak kompeten memimpin, dan bahwa kau melindungi kekasih gelapmu yang miskin. Ancaman itu berhasil menusuk Azam. Ia tahu, Nyonya Wira pasti berada di belakang Bapak Heru, ingin segera menyingkirkannya jika ia terus-terusan membela Gina.
Jika Azam dipecat, ia tidak hanya kehilangan perusahaan, tetapi ia juga akan kehilangan segala daya untuk membersihkan nama Gina. Azam membutuhkan waktu. Ia membutuhkan ruang untuk bergerak tanpa pengawasan dewan direksi dan ibunya. Dan untuk itu, ia harus melepaskan tali pengikat dengan Gina untuk sementara waktu. Keputusan itu terasa seperti menghunus belati ke jantungnya sendiri. Malam harinya, setelah semua karyawan pulang dan hanya Juna yang setia menunggu di basement, Azam meminta Juna membawanya ke warung senja. Ia tidak menggunakan mobil mewah, melainkan mobil biasa milik Juna, untuk menghindari mata-mata. Di warung senja, Gina sedang membersihkan cangkir terakhir. Ia terlihat lelah, tapi matanya memancarkan ketabahan yang keras. Ia tidak terkejut melihat Azam datang, ia sudah menunggu pria itu. Azam masuk, ia berdiri di ambang pintu, seperti malam pertama mereka bertemu, tetapi tanpa suara hujan yang bisa menyamarkan ketegangan. Ia memakai jaket kulit hitam, aura dinginnya terasa jauh lebih mencekik daripada jas mahalnya dulu. "Gina," panggil Azam, suaranya serak. Gina menoleh, namun tidak tersenyum. "Kau datang untuk menyelesaikan interogasi? Silakan. Aku sudah bilang, aku tidak bersalah." Azam melangkah mendekat. "Aku tahu kau tidak bersalah, Gina. Aku tahu. Tapi dunia tidak bekerja seperti itu. Di duniaku, bukti palsu terkadang lebih kuat daripada kebenaran hati. Kalau kau tahu aku tidak bersalah, kenapa kau tidak membelaku di sana? Kenapa kau meragukan aku?" Gina bertanya, suaranya penuh luka. "Aku melihatmu, Azam. Kau memilih kursi CEO MU di atas kepercayaan kita. Aku tidak memilih. Aku terpaksa diam. Jika aku membela MU, mereka akan memiliki alasan kuat untuk menyingkirkanku. Dan jika aku dipecat, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu dari jerat hukum yang mereka siapkan." Azam mencoba menjelaskan, tetapi penjelasannya terdengar seperti alasan pecundang di telinga Gina. "Kau bisa menyelamatkan warung senja, Azam. Kau bisa menyelamatkan ribuan karyawanmu. Tapi kau tidak bisa menyelamatkan harga diriku." Gina menggelengkan kepala perlahan, air mata kembali menggenang. "Sejak awal aku sudah bilang, aku tidak mau terikat dengan duniamu yang penuh intrik. Tapi kau memaksa masuk, dan lihat apa yang terjadi. Aku dituduh pencuri, aku dituduh pengkhianat." Azam berjalan ke samping Gina. Ia meraih tangan Gina, ingin menggenggamnya, tetapi Gina menarik tangannya secepat kilat. Penolakan fisik itu menghantam Azam. "Kita tidak bisa bersama, Gina. Tidak sekarang," kata Azam. Keputusan itu terasa seperti racun yang menyebar perlahan di tubuhnya. Ia harus melakukan perpisahan ini. Gina menatapnya, matanya tajam. "Oh, jadi kau datang untuk putus? Itu lebih mudah, ya? Menyelesaikan masalah dengan mengusir masalah itu sendiri? Aku melakukan ini untuk melindungimu. Aku harus terlihat memutuskan hubungan ini di mata ibuku dan Bapak Heru. Mereka mengawasimu, Gina. Jika kita terus bersama, kau akan menjadi target yang lebih besar." Azam meninggikan suaranya, frustrasi karena tidak bisa menjelaskan rencana pelindungannya. "Aku tidak butuh perlindunganmu, Azam," seru Gina. "Aku hanya butuh kepercayaanmu. Jika kau percaya padaku, kau akan berdiri di sisiku, melawan mereka, bukan lari dan menyuruhku menjauh." Tiba-tiba, hujan kembali turun. Awal kisah mereka dihiasi hujan lebat, dan kini, kehancuran hubungan mereka juga diiringi hujan deras. Seolah-olah langit ikut menangis atas keputusan yang harus diambil Azam. Azam menghela napas, menatap genangan air di luar warung. "Kau harus pergi, Gina. Tinggalkan warung senja untuk sementara. Pergi ke tempat aman, jauh dari kota ini. Aku akan memberimu uang yang sangat banyak, cukup untuk kau hidup tenang sampai aku membersihkan namamu." Gina tersenyum, senyum yang sangat pahit dan menyakitkan. Ia mengambil selembar uang 100.000 yang terselip di saku celemeknya, uang kembalian Azam saat pertemuan pertama mereka. Ia menyodorkannya ke Azam. "Aku tidak butuh uangmu, Azam. Aku hanya butuh kepercayaanmu," kata Gina, suaranya bergetar. "Aku tidak akan lari. Warung ini adalah rumahku, dan rumahku bukan tempat persembunyian para pengkhianat. Jika kau tidak percaya padaku, maka pergilah."
Aku akan hadapi badai ini sendiri. Aku akan buktikan bahwa aku bukan umpan murahan yang bisa dibeli musuhmu. Penolakan Gina adalah tamparan terakhir. Azam tahu, ia telah kehilangan Gina karena kesalahannya sendiri. Ia telah menukar cinta dan kepercayaan dengan kelangsungan jabatannya. Baiklah, aku akan pergi, Azam berkata dengan suara nyaris berbisik, suara seorang pria yang baru saja kehilangan segalanya. Azam berbalik dan berjalan menuju pintu. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Ia tahu, jika ia melihat wajah Gina lagi, ia akan runtuh dan memeluknya, mengabaikan semua risiko. Ia harus pergi, agar musuh-musuhnya percaya bahwa hubungannya telah berakhir, memberinya ruang gerak yang sempit untuk melakukan penyelidikan rahasia. Gina berdiri terpaku di tempatnya, menatap punggung Azam yang semakin menjauh. Air mata yang sudah tertahan kini mengalir deras. Ia merasa dunia telah meninggalkannya. Orang yang ia cintai, orang yang membuatnya percaya lagi pada janji dan kehangatan, kini telah mengkhianatinya demi kekuasaan. Warung senja terasa lebih dingin daripada biasanya. Perpisahan di bawah hujan itu terasa seperti janji yang terenggut paksa oleh takdir yang kejam. Gina kini harus memulai pertempuran sendiri. Perpisahan pahit di bawah guyuran hujan di warung senja menjadi batu pijakan bagi langkah baru Azam dan Gina. Walaupun Azam pergi dengan menyisakan luka yang dalam, kepergiannya adalah bagian dari rencana berbahaya untuk mengelabui musuh-musuhnya. Sementara itu, Gina, meski hancur, menolak menjadi korban. Ia memutuskan untuk menjadi pendekar kebenaran di wilayahnya sendiri. Di warung senja, Gina mulai mengumpulkan kekuatan. Ia tahu, kebenaran tidak akan datang mengetuk pintunya. Tuduhan sebagai mata-mata terasa sangat absurd bagi seorang penjual mendoan. Ia harus membuktikan bahwa ia bukanlah gadis bodoh yang mudah dibeli. "Gina, kenapa kamu tidak istirahat saja dulu?" tanya Bu Ratna, tetangga yang mengkhawatirkan Gina. "Wajahmu pucat, dan ada mobil asing yang sering parkir di kejauhan sana. Mereka pasti mengawasimu." "Aku tidak bisa istirahat, Bu Ratna. Kalau aku istirahat, mereka akan berpikir aku bersalah," jawab Gina, matanya memancarkan api tekad yang membara. "Aku tahu aku tidak sendiri. Aku harus mencari tahu siapa yang memfitnahku." Gina mulai mengingat setiap detail yang terjadi sejak Azam datang ke warungnya. Ia memikirkan semua pelanggan, semua percakapan. Ia ingat bahwa saat ia meninggalkan warung untuk beberapa jam untuk membeli bahan, seorang pelanggan yang asing, pria berjas rapi, berbeda dengan pelanggan warung biasanya, sempat terlihat menggunakan ponselnya di dekat etalase tempat ia menyimpan buku catatan keuangan. "Bu Ratna, apakah ibu ingat pria tinggi yang memakai kacamata hitam, yang sering datang ke warung ini beberapa hari sebelum Tuan Azam datang?" tanya Gina. "Oh, ya, aku ingat. Dia terlihat seperti orang kantoran. Dia selalu memesan kopi dan duduk lama, tapi tidak pernah terlihat menyentuh kopinya. Matanya selalu melirik ke dalam warung. Aneh memang," Bu Ratna mengangguk. Gina menyadari, pria itu mungkin adalah mata-mata yang disewa Bapak Heru untuk mengamati rutinitasnya dan menemukan celah. "Aku butuh bantuan, Bu. Aku butuh seseorang yang mengerti tentang teknologi," pinta Gina. Ia teringat pada Rio, keponakan Bu Ratna yang pandai merakit komputer dan bekerja paruh waktu sebagai teknisi. Rio datang. Gina menceritakan tuduhan terhadapnya dan kecurigaannya terhadap pria asing itu. "Aku tidak tahu bagaimana mereka memalsukan transfer uang itu, Rio. Tapi aku yakin ada kaitannya dengan ponsel atau laptopku. Apakah mungkin ada yang bisa menyusup ke dataku tanpa aku sadari?" tanya Gina. Rio memeriksa ponsel dan laptop tua Gina. Setelah beberapa jam, Rio menemukan sesuatu yang mengejutkan. "Mbak Gina, ada file tersembunyi yang ditanamkan di laptop ini, dan itu sangat canggih. Sepertinya malware yang dirancang untuk mengumpulkan data dan, yang lebih parah, untuk membuat jejak digital palsu." "Jejak digital palsu?" "Ya. Mereka menanamkan data-data palsu di laptop ini, termasuk log email dan bahkan salinan bukti transfer bank palsu. Sehingga jika ada yang memeriksa, data itu akan terlihat seolah-olah berasal dari sini. Ini adalah pekerjaan profesional, Mbak. Tujuannya bukan untuk mencuri, tapi untuk menjebak," jelas Rio. Gina mengepalkan tangannya. Ia kini punya bukti yang tak terlihat, bahwa ia telah dijebak. Tetapi,
Ia harus mendapatkan lebih banyak lagi untuk melawan raksasa seperti Wira Group. Sementara itu, Azam bergerak dalam bayangan. Setelah putus dari Gina, ia kembali ke kantor dengan wajah dingin dan kaku, memperkuat ilusi bahwa ia telah mengakhiri hubungan itu demi perusahaan. Dewan direksi, termasuk Bapak Heru, merasa puas. Mereka yakin Azam telah kembali ke jalur yang benar. Namun, di balik layar, Azam menggunakan seluruh koneksi pribadinya yang terpercaya, bukan tim hukum atau keamanan perusahaan, melainkan mantan intelijen yang ia kenal sejak lama, untuk menyelidiki Bapak Heru. Azam yakin, kunci untuk membersihkan nama Gina terletak pada membuktikan pengkhianatan Bapak Heru. Aku ingin kau lacak setiap transaksi dan komunikasi Bapak Heru selama 6 bulan terakhir. Fokus pada komunikasi dengan Sakti Realty, perintah Azam kepada tim pribadinya. Dan jangan biarkan siapapun tahu, bahkan Juna. 2 hari kemudian, Azam menerima sebuah dokumen rahasia. Dokumen itu menunjukkan bahwa Bapak Heru telah melakukan serangkaian transfer uang kecil ke sebuah rekening yang ternyata milik sekretaris Direktur Utama Sakti Realty. Lebih dari itu, ditemukan log komunikasi terenkripsi antara Bapak Heru dan Direktur Sakti Realty yang berisi detail strategi proyek Alpha. Ini adalah bukti, Pak Azam. Dia menjual informasi itu perlahan-lahan. Transfer uang kecil ini adalah pelicin, bukan harga jual informasinya, jelas salah satu anggota tim intelijen Azam. Azam tersenyum tipis. Ia kini memiliki pedang tajam untuk membalas. Tetapi ada satu hal lagi yang menarik perhatian timnya. Ada yang aneh, Pak Azam, kata sang intelijen. Saat kami menggali arsip lama di gudang penyimpanan data personal Bapak Heru, dia sempat mengawasi ibu Anda dulu. Kami menemukan sebuah kotak lama yang berisi dokumen yang tidak relevan dengan perusahaan. Dokumen apa? Tanya Azam, keningnya berkerut. Kebanyakan hanya foto-foto lama dan catatan pribadi Nyonya Wira saat ia melakukan kegiatan amal sekitar 20 tahun lalu. Jawabnya. Tapi ada satu foto yang aneh. Itu adalah foto Anda, Pak Azam, saat masih kecil. Azam terdiam. Ia tidak ingat pernah mengunjungi panti asuhan, karena ibunya selalu menjaga dirinya agar tidak terlalu dekat dengan orang-orang miskin. Tolong kirimkan foto itu, pinta Azam. Beberapa menit kemudian, sebuah file gambar masuk ke laptop Azam. Ia membuka file itu. Itu adalah foto Polaroid yang tampak buram dan berdebu. Di foto itu, Azam kecil, sekitar umur 8 tahun, terlihat sedang tersenyum ceria. Ia duduk di ayunan kayu yang usang, memegang sekantong permen. Di depannya, duduk seorang gadis kecil dengan rambut dikepang 2. Wajahnya terlihat malu-malu namun matanya memancarkan kehangatan yang familiar. Mata Azam membelalak. Kehangatan itu, ia mengenalinya. Itu adalah cahaya yang sama yang ia lihat setiap hari di warung senja. Ia membesarkan gambar gadis kecil itu. Tidak salah lagi. Meskipun lebih kurus dan polos, senyum dan bentuk matanya identik dengan Gina. Jantung Azam berdetak kencang, seperti drum yang dipukul keras. Di balik foto itu, Azam melihat ada tulisan tangan yang samar. Ia membacanya. Untuk Azam. Aku akan kembali saat hujan lebat. Gina. Azam menjatuhkan laptopnya. Suara dentuman laptop di meja itu keras. Ia bukan hanya terkejut karena Gina ternyata adalah gadis dari masa lalunya, tetapi juga karena janji yang ia buat sebagai anak kecil. Janji yang ia lupakan seumur hidupnya, janji yang kini terulang kembali berkat hujan lebat. Plot twist yang telah lama tersembunyi kini terungkap. Gina bukanlah orang asing yang tiba-tiba masuk ke dalam hidupnya. Gina adalah takdirnya. Ia adalah janji masa kecil yang terlupakan, yang dibawa kembali oleh hujan lebat. Azam kini mengerti kenapa ibunya begitu membenci dan berusaha menjauhkan Gina. Ibunya pasti tahu tentang pertemuan masa kecil mereka. Ibunya telah menyembunyikan masa lalu ini agar Azam tidak pernah kembali ke gadis miskin dari panti asuhan itu. Azam kini memiliki 2 senjata, bukti pengkhianatan Bapak Heru dan kunci emosional yang menghubungkannya dengan Gina. Ia tidak hanya harus membersihkan nama Gina sebagai kekasih, tetapi juga membersihkan nama Gina sebagai belahan jiwa yang ditakdirkan. Azam harus bergerak cepat. Ia harus menemui Gina sebelum intrik Bapak Heru dan ibunya menghancurkan segalanya. Kebenaran yang terkuak, tercetak di balik foto Polaroid usang, menghantam Azam bagaikan gelombang kejut.
Gina bukan sekadar cinta yang muncul saat Azam lelah. Gina adalah takdir yang bersembunyi di balik kabut waktu. Janji masa kecil yang terlupakan, aku akan kembali saat hujan lebat, kini terwujud, dan hujan lebat itu adalah pertemuan mereka di warung senja. Dengan hati yang dipenuhi penyesalan mendalam karena sempat meragukan Gina, Azam tahu ia tidak bisa lagi bermain aman. Bukti pengkhianatan Bapak Heru adalah amunisi untuk menyelamatkan perusahaan, tetapi foto Gina kecil adalah kunci jiwa untuk menghadapi ibunya. Azam segera menghubungi Juna. Batalkan semua rapat. Panggil pengacara pribadiku, dan minta ibuku menemuiku di ruang kerjaku sekarang juga. Katakan ini urusan keluarga yang sangat mendesak. Tak lama kemudian, Nyonya Wira memasuki ruang kerja Azam, tampak gusar. Wajahnya menunjukkan kemarahan karena dipanggil mendadak. Ia mengenakan pakaian yang elegan, namun aura kekuasaan yang mendominasi terasa pekat di udara. Azam, apa-apaan ini? Kau membatalkan semua agendaku hanya untuk urusan keluarga? Setelah kau membuat kekacauan dengan gadis warung itu, apalagi maumu? Tuntut Nyonya Wira, suaranya tajam. Azam tidak bereaksi terhadap provokasi itu. Ia duduk di kursinya, tatapannya tenang, tetapi mematikan. Kontras dengan dirinya yang emosional saat terakhir kali mereka bertengkar. Duduklah, Bu. Kita perlu bicara tentang masa lalu, kata Azam, menunjuk kursi di hadapannya. Nyonya Wira duduk, alisnya terangkat curiga. Masa lalu apa? Jangan membuang waktu Ibu. Azam mengambil amplop coklat dari laci, yang berisi bukti pengkhianatan Bapak Heru, dan sebuah amplop putih kecil berisi foto usang itu. Ia meletakkan amplop coklat itu di satu sisi, dan amplop putih di sisi lain meja. Kita akan mulai dari sini. Azam mendorong amplop putih itu ke depan ibunya. Bisakah Ibu ceritakan, kapan terakhir kali saya mengunjungi panti asuhan kasih bunda di pinggiran kota? Nyonya Wira tampak terkejut. Wajahnya langsung berubah tegang. Topeng angkuhnya mulai retak. Ibu tidak ingat, Azam. Itu sudah lama sekali. Urusan amal adalah hal biasa. Tapi Ibu ingat gadis kecil bernama Gina? Desak Azam, matanya tidak berkedip. Nyonya Wira mencoba menyangkal. Gina? Siapa Gina? Ibu hanya ingat wajahmu, Azam. Azam membuka amplop putih itu, mengambil foto polaroid dan meletakkannya tepat di hadapan ibunya. Lihat, Bu. Ini saya, 8 tahun. Dan ini adalah Gina. Nyonya Wira membeku. Pandangannya terpaku pada foto itu. Kenangan yang sudah lama ia kubur, kini muncul kembali. Ia tahu, Azam telah menemukan kunci kelemahannya. Kau ingat, Bu? Saat itu saya demam dan Ibu membawa saya ke panti asuhan untuk melakukan amal. Saya bertukar permen dengan seorang gadis kecil yang selalu tersenyum, meskipun hidupnya susah. Saya berjanji akan kembali untuknya. Saya berjanji, suara Azam penuh rasa sakit. Dan di balik foto itu, ada tulisan tangan yang sama dengan tulisan tangan Gina dewasa. Aku akan kembali saat hujan lebat. Azam menatap ibunya, suaranya kini menggelegar. Gina bukan orang asing, Bu. Dia adalah janji masa kecilku yang terlupakan. Dia adalah orang yang ditakdirkan untuk kembali ke hidupku, dan Ibu tahu itu. Nyonya Wira tertunduk, kekalahannya tampak jelas di wajahnya. Setelah sekian lama, benteng kepalsuannya akhirnya runtuh. Ya, Ibu ingat, Nyonya Wira mengakui dengan suara lemah. Ibu melihat kalian begitu akrab saat itu. Tapi Ibu tidak mau kau dekat dengan anak-anak dari panti asuhan itu. Mereka tidak selevel. Mereka hanya akan menghambatmu. Menghambat? Atau Ibu takut Azam tidak akan menjadi CEO yang dingin dan ambisius, seperti yang Ibu inginkan jika saya tumbuh bersama kehangatan Gina? Azam bertanya dengan getir. Ibu menyembunyikan identitasnya. Ibu menyembunyikan masa lalu itu, agar saya tetap berada dalam kendali Ibu, dalam sangkar emas ini. Nyonya Wira menangis, air matanya membasahi pipinya. Tangisan itu tulus. Tangisan seorang ibu yang terpaksa mengakui kesalahannya, karena obsesi terhadap kesempurnaan. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu, Azam. Ibu hanya ingin kau sukses. Ibu takut kau jatuh miskin sepertimu ayah saat memulai bisnis dari nol. Kesuksesan tanpa kebahagiaan adalah kegagalan, Bu. Dan tahukah Ibu,
Di mana saya menemukan kebahagiaan dan kejujuran? Di warung kecil Gina, tempat yang selalu ibu pandang rendah. Azam menunjuk ke amplop coklat. Dan karena obsesi ibu terhadap status sosial, ibu membiarkan Bapak Heru menggunakan Gina sebagai umpan untuk menjatuhkan saya. Azam mengambil amplop coklat itu dan membukanya. Ini adalah bukti, Bu. Bapak Heru yang membocorkan proyek Alpha. Dia menanamkan bukti palsu untuk menjebak Gina, dan ibu membiarkannya. Bahkan ibu mendorong saya untuk meninggalkan Gina, padahal ibu tahu, Gina adalah takdir saya. Nyonya Wira membaca sekilas dokumen itu. Wajahnya berubah dari sedih menjadi marah. Sebagai seorang pebisnis ulung, ia tahu bukti yang disajikan Azam adalah bom waktu yang bisa menghancurkan Bapak Heru. Azam, ibu tidak pernah tahu bahwa Heru sejauh itu. Ibu memang ingin kau putus dengan Gina, tapi ibu tidak pernah ingin Gina dituduh pengkhianat. Nyonya Wira kini kembali ke mode bertarung, tetapi kali ini, ia berada di pihak Azam. Kita harus menggunakan bukti ini. Kita harus bersihkan nama Gina. Bagus, kata Azam. Nadanya kini beralih menjadi suara seorang pemimpin yang siap bertindak. Mulai sekarang, kita bekerja sama. Pertama, ibu harus mengakui kebenaran tentang Gina di depan Dewan Direksi. Bahwa Gina adalah orang yang jujur, dan tuduhan itu adalah fitnah yang diatur oleh Bapak Heru. Nyonya Wira mengangguk, air mata masih membasahi wajahnya. Ia tahu, ini adalah penebusan dosanya. Aku akan melakukannya, Azam. Aku akan membersihkan nama Gina. Dan aku minta maaf. Nak, ibu sangat menyesal telah merenggut kebahagiaanmu selama ini. Azam merasa sedikit lega. Benteng terakhir telah jatuh. Ia kini memiliki dukungan paling kuat, ibunya sendiri. Sekarang, Bu, kita panggil rapat dewan. Kita akan mengakhiri permainan Bapak Heru. Perintah Azam, mengambil ponselnya untuk menghubungi tim hukumnya. Namun, sebelum Azam berhasil membuat panggilan, teleponnya berdering. Itu Juna. Pak Azam, ada masalah. Warung Senja diserbu beberapa orang berpakaian preman. Mereka mengacaukan warung dan mencari Nona Gina. Mereka bilang, mereka disuruh oleh orang penting di Wira Group. Juna berteriak panik di telepon. Wajah Azam kembali tegang. Ia tahu, Bapak Heru pasti sudah mencium bahwa Azam sedang bergerak. Dan kini ia menggunakan cara paling kotor untuk mengancam Gina. Sialan. Azam menggebrak meja. Bu, kita harus bergerak cepat. Bapak Heru semakin nekat. Ibu segera siapkan pertemuan Dewan Direksi sekarang juga. Sementara itu, saya harus menyelamatkan Gina. Azam berlari keluar, ditemani Juna. Ia membawa serta bukti-bukti yang ia pegang, siap untuk pertempuran terakhir. Ia harus menyelamatkan Gina, bukan hanya dari tuduhan palsu, tetapi juga dari ancaman fisik. Gina adalah janji yang harus ia tepati, janji yang tidak akan ia biarkan dirusak oleh intrik kekuasaan. Pertempuran di Dewan Direksi dan penyelamatan Gina harus dilakukan secara paralel, menguji batas kemampuan Azam sebagai pemimpin dan kekasih. Azam melaju kencang menuju warung Senja, ditemani Juna. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Ia tahu, Bapak Heru pasti sudah panik setelah Azam memanggil ibunya dan membatalkan agenda. Langkah nekat Bapak Heru menggunakan preman adalah tanda keputusasaan yang tidak bisa diampuni. Juna, hubungi tim intelijen saya. Minta mereka siapkan polisi untuk menyergap. Jangan sampai ada yang luput. Perintah Azam, suaranya dingin dan tegas, kembali menjadi pemimpin yang kejam dalam menghadapi musuh. Sementara itu, di warung Senja, kekacauan telah terjadi. 3 pria berbadan besar, yang jelas bukan pelanggan biasa, mengobrak-abrik etalase dan membalikan beberapa meja. Mereka mencari Gina dengan tatapan mengancam. Gina, dengan keberanian yang luar biasa, bersembunyi di gudang belakang, tangannya menggenggam erat ponselnya. Ia sudah menghubungi Bu Ratna dan Rio untuk meminta bantuan. Rio, yang masih menyimpan laptop Gina dengan bukti malware, bersembunyi di rumahnya, siap memberikan kesaksian. Keluar kau, gadis pengkhianat. Serahkan diri sebelum kami hancurkan warung reotmu ini. Teriak salah satu preman, menendang pintu dapur. Tiba-tiba, suara deru mobil yang berhenti mendadak terdengar. Azam keluar dari mobil,
matanya memancarkan amarah yang belum pernah terlihat. Ia mengenakan kaos polos dan celana kasual, tapi kehadirannya terasa lebih mengancam daripada 100 jas mahal. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Suara Azam menggelegar, layaknya guntur yang menyambar. Para preman itu terkejut melihat Azam. Mereka tahu betul siapa pria di hadapan mereka, bos dari orang yang menyuruh mereka. "Tuan Azam, kami hanya sedang mencari seseorang," kata pemimpin preman itu gugup. "Aku tahu siapa yang menyuruh kalian. Katakan pada Heru, kalau dia ingin bermain kotor, dia akan berhadapan langsung denganku." Azam melangkah maju, tanpa rasa takut. "Sekarang, tinggalkan warung ini, dan jangan pernah tunjukkan wajah kalian di hadapanku lagi." Saat preman-preman itu mulai goyah, sirene polisi tiba-tiba meraung di kejauhan. Tim intelijen Azam bergerak cepat. Preman-preman itu panik dan berusaha melarikan diri, tetapi polisi berhasil mengejar dan menangkap mereka. Gina keluar dari persembunyiannya. Ia melihat Azam berdiri di tengah warung senja yang berantakan, dikelilingi polisi dan kekacauan. Azam langsung berlari ke arahnya. "Gina, kau tidak apa-apa." Azam memeluknya erat. Pelukan yang syarat akan rasa bersalah, penyesalan, dan lega yang mendalam. Pelukan itu adalah permintaan maaf tanpa kata atas keraguannya. Gina membalas pelukan itu, air matanya tumpah. Ia merasakan kehangatan dan ketulusan dalam pelukan Azam. "Aku baik-baik saja, Azam. Tapi warungku." "Warungmu akan aku perbaiki, Gina. Semuanya akan aku perbaiki." Azam melepaskan pelukan itu, tangannya memegang bahu Gina. "Aku minta maaf, Gina. Maafkan aku karena sempat meragukanmu. Maafkan aku karena memilih cara yang salah untuk melindungimu. Aku seharusnya percaya padamu sejak awal." Gina menatap mata Azam, mencari kebenaran. "Apa yang terjadi, Azam? Siapa yang melakukan ini? Kenapa kau kembali?" "Yang melakukan ini adalah Bapak Heru. Dia yang membocorkan proyek perusahaan dan menjebakmu dengan bukti palsu agar aku lengser," Azam menjelaskan dengan cepat. "Dan aku kembali karena aku tahu kebenarannya. Aku tahu kau tidak hanya jujur, Gina. Kau adalah janji masa kecilku." Gina terkejut. Kejutan tak terduga ini membuat air matanya berhenti mengalir. "Janji masa kecil? Apa maksudmu?" Azam mengeluarkan foto Polaroid usang dari sakunya. Ia menunjukkan foto itu kepada Gina. "Ini, kau adalah gadis kecil di panti asuhan yang kugendong saat hujan. Kau adalah gadis yang memberiku permen dan berjanji akan kembali saat hujan lebat. Aku lupa, Gina. Ibuku yang menyembunyikannya dariku. Tapi takdir tidak lupa." Gina menatap foto itu, lalu menatap Azam. Ingatan tentang seorang anak laki-laki tampan yang memberinya sekantong permen dan janji konyol, tiba-tiba kembali. Warung senja adalah tempat penebusan janji. "Azam." Gina berbisik, tidak bisa berkata-kata. Ia akhirnya mengerti mengapa Azam tertarik padanya dengan cara yang begitu aneh. Itu bukan kebetulan, itu adalah takdir yang tertunda. Sementara Azam dan Gina berpelukan, di ruang rapat Dewan Direksi Wira Group, pertarungan terakhir sedang berlangsung. Nyonya Wira, dengan wajah tegas dan penuh penyesalan, berdiri di hadapan Dewan. "Saya meminta maaf atas nama keluarga Wira." Nyonya Wira memulai, suaranya lantang dan berwibawa. "Tuduhan terhadap saudari Gina adalah fitnah keji yang diatur oleh Bapak Heru." Bapak Heru, yang duduk di sana, terlihat panik. "Ini tidak benar. Nyonya Wira, Anda pasti dipengaruhi Azam. Dia melindungi kekasihnya." Nyonya Wira menatap Bapak Heru dengan pandangan menghina. "Diam, Heru. Azam adalah putraku, dan aku tahu dia tidak akan pernah melakukan pengkhianatan. Justru kaulah yang berkhianat." Tepat pada saat itu, Azam dan Gina tiba, ditemani Juna dan tim pengacara Azam. Kehadiran Azam, dengan pakaian kasualnya, memancarkan otoritas yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Gina berdiri tegak di sisinya, tatapannya penuh harga diri. "Saya sudah membersihkan warung senja dari preman-preman suruhan Bapak Heru. Sekarang, mari kita bersihkan perusahaan ini dari pengkhianat sepertinya,"
Azam meletakkan dokumen-dokumen bukti pengkhianatan Bapak Heru di atas meja. Pengacara Azam mengambil alih, menyajikan log komunikasi yang membuktikan Bapak Heru menjual rahasia perusahaan ke Sakti Realty. Nyonya Wira menambahkan kesaksiannya, menjelaskan motif Bapak Heru yang ingin menyingkirkan Azam dan menuding Gina sebagai kambing hitam. Bapak Heru, melihat semua bukti dan ditinggalkan oleh Nyonya Wira, akhirnya runtuh. Wajahnya yang tadinya pongah kini berubah pucat pasi, seperti kertas yang basah kuyup. Saya tidak bermaksud menjebak Gina. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Tuan Azam bahwa dia tidak cocok memimpin. Dia terlalu emosional. Bapak Heru mencoba membela diri, namun suaranya lemah. Emosional? Azam menatap Bapak Heru dengan mata menyala. Aku tahu, Bapak Heru. Emosi yang tidak bisa kau beli, yaitu cinta dan kepercayaan. Aku memang emosional dalam hal itu, dan itu adalah kekuatanku, bukan kelemahanku. Dewan Direksi, yang melihat bukti kuat dan kesaksian Nyonya Wira, tidak punya pilihan lain. Mereka sepakat bulat. Bapak Heru dipecat dengan tidak hormat dan akan segera diserahkan kepada pihak berwajib atas tuduhan pengkhianatan korporat. Nama Gina sepenuhnya bersih. Bukan hanya dari tuduhan mata-mata, tetapi juga dari status gadis miskin yang tidak tahu diri. Gina berdiri di sana, di tengah gedung pencakar langit itu, sebagai bukti bahwa integritas dan kebenaran selalu menang melawan intrik dan kekuasaan. Setelah rapat bubar, Nyonya Wira mendekati Gina. Ia tidak lagi sombong. Matanya penuh penyesalan yang tulus. Gina, Nyonya Wira memegang tangan Gina. Ibu minta maaf. Maafkan ibu karena telah meremehkanmu, dan maafkan ibu karena telah menyembunyikan kebenaran dari Azam. Kau benar-benar berharga. Kau adalah janji yang tidak seharusnya ibu putuskan. Gina tersentuh. Ia melihat ketulusan yang baru dalam diri Nyonya Wira. Terima kasih, Nyonya. Saya menghargai pengakuan Anda. Azam berdiri di sisi Gina, memeluk bahunya. Mereka telah melewati badai terburuk. Hubungan mereka, yang berawal dari kebetulan, kini diperkuat oleh takdir dan perang yang mereka menangkan bersama. Cinta mereka kini telah mendapatkan restu yang paling sulit didapatkan, restu dari kebenaran dan dari keluarga. Azam dan Gina telah membuktikan bahwa dua dunia yang berbeda bisa bersatu, dan fondasinya adalah kepercayaan yang tak tergoyahkan. Setelah drama di ruang Dewan Direksi dan pembersihan nama Gina, suasana hati Azam dan Gina terasa seperti pagi hari setelah badai berlalu. Tenang, segar, dan penuh harapan. Warung senja yang sempat berantakan karena ulah preman Bapak Heru, kini telah dibersihkan oleh Juna dan beberapa petugas kebersihan perusahaan atas perintah Azam, meskipun Gina bersikeras melakukannya sendiri. 2 hari setelah insiden itu, Azam kembali ke warung senja. Ia tidak lagi datang sebagai CEO yang menyamar atau sebagai kekasih yang ragu. Ia datang sebagai seorang pria yang hatinya telah terbuka sepenuhnya, membawa serta sebuah truk kecil berisi kayu-kayu baru dan bahan bangunan. Gina sedang mengecat ulang bangku kayu yang sempat dirusak. Ia melihat Azam, dan senyumnya merekah tulus. Senyum yang sama yang Azam lihat di foto masa kecil mereka. Kau tidak perlu melakukan semua ini, Azam. Aku bisa memperbaikinya sendiri, ujar Gina, meletakkan kuas catnya. Azam mendekat, memeluk Gina dengan lembut. Aku tahu kau bisa, Gina. Tapi biarkan aku membantu. Ini bukan hanya warungmu, ini adalah monumen janji kita. Biarkan aku membangunnya kembali bersamamu, dengan tangan kita sendiri. Monumen janji, Gina mengulang, matanya berkaca-kaca. Ia menatap Azam. Aku masih tidak percaya, Azam. Kau adalah anak kecil itu. Kenapa kau tidak pernah ingat? Aku hanya anak 8 tahun, Gina. Ibuku memastikan kami tidak pernah kembali ke sana, dan aku terbiasa mengubur ingatan yang dianggap tidak penting olehnya. Aku hidup dalam kotak yang dia atur, Azam menjelaskan, meraih tangan Gina. Tapi hatiku ingat, Gina. Hatiku yang selalu menarikku kembali ke tempat ini, saat aku lelah dengan duniaku. Mobil mogok itu bukanlah kebetulan, itu adalah alarm takdir. Gina mengangguk, menyadari betapa rumitnya takdir bekerja. Aku selalu ingat janji permen itu. Aku selalu menyimpan harapan aneh bahwa anak laki-laki itu mungkin suatu hari akan kembali saat hujan. Dan kau benar-benar kembali saat hujan lebat.
Azam mencium kening Gina dengan rasa hormat dan cinta yang mendalam. Aku minta maaf, sekali lagi, karena meragukanmu saat interogasi. Itu adalah penyesalan terbesar dalam hidupku. Aku memilih kelangsungan perusahaan, padahal aku seharusnya memilihmu. Aku memaafkanmu, Azam, bisik Gina. Aku mengerti tekanan yang kau hadapi. Kau juga adalah korban dari intrik. Yang terpenting, kau memilih kebenaran pada akhirnya. Dan kau membuktikannya, bukan hanya membersihkan namaku, tapi juga membersihkan namamu sendiri. Sambil Azam dan beberapa pekerja mulai memperbaiki struktur warung, Nyonya Wira tiba. Bukan dengan mobil mewah perusahaan, melainkan dengan taksi biasa. Ia mengenakan pakaian yang lebih sederhana dari biasanya, dan di tangannya, ia membawa sebuah bingkisan. Azam dan Gina saling pandang. Kehadiran Nyonya Wira adalah ujian terakhir bagi penerimaan tulus. Selamat sore, Gina, sapa Nyonya Wira, suaranya lembut, tanpa nada perintah sedikit pun. Selamat sore, Nyonya Wira, balas Gina, sopan. Nyonya Wira mengabaikan Azam sejenak, matanya fokus pada Gina. Ia meletakkan bingkisan itu di meja yang belum rusak, lalu menatap Gina dengan tatapan yang penuh penyesalan. Ibu datang bukan sebagai dewan direksi, atau sebagai ibu Azam yang sombong. Ibu datang sebagai seorang wanita yang ingin meminta maaf. Nyonya Wira memulai, suaranya sedikit bergetar. Ibu tahu, permintaan maaf tidak akan menghapus semua luka yang ibu torehkan padamu, Gina. Ibu meremehkanmu karena ibu takut. Ibu takut Azam tidak akan menjadi yang terbaik jika ia memilih jalan yang ibu tidak setujui. Ia membuka bingkisan itu. Di dalamnya ada sebuah celemek baru yang terbuat dari bahan linen berkualitas tinggi, dibordir dengan tulisan emas yang sederhana, "Warung Senja, Kopi Kejujuran." Ibu membuatkan ini untukmu. Simbol permulaan baru. Maafkan ibu, nak. Ibu berjanji, mulai sekarang, ibu akan menjadi ibumu, dan bukan manajermu. Nyonya Wira menatap Gina dengan tulus. Air mata Gina menetes. Ia tidak menyangka seorang wanita sekuat dan seangkuh Nyonya Wira bisa merendahkan hati sedalam ini. Itu adalah penebusan yang paling berharga. Terima kasih, Nyonya. Gina mengambil celemek itu. Saya menghargai celemek ini, dan juga permintaan maaf Anda. Saya tahu, tidak mudah bagi Anda untuk menerima saya. Nyonya Wira tersenyum, senyum yang akhirnya mencapai matanya. Aku harus berterima kasih padamu, Gina. Kau tidak hanya membuat Azam menjadi CEO yang lebih baik, berani melawan pengkhianat, tetapi kau juga membuatnya menjadi manusia yang lebih bahagia. Kau adalah cahaya yang selama ini ia butuhkan. Panggil aku ibu. Gina mengangguk, hatinya dipenuhi kelegaan. Terima kasih, ibu. Azam, yang menyaksikan momen rekonsiliasi itu dari jauh, merasa ikatan keluarganya kini telah utuh, berkat ketulusan Gina. Ia berjalan mendekat dan memeluk ibunya. Terima kasih, Bu, bisik Azam. Kalian berdua adalah takdir. Ibu tidak akan pernah mencoba memisahkannya lagi, jawab Nyonya Wira, membalas pelukan Azam. Beberapa minggu berlalu. Warung Senja kini telah selesai direnovasi. Warung itu tetap mempertahankan nuansa kayu dan kesederhanaannya, namun kini lebih kokoh, bersih, dan menawan. Warung itu kini memiliki sudut baca kecil dan mesin kopi yang lebih baik, dibantu oleh dana, investasi, dari Azam. Kali ini, Gina menerimanya sebagai hadiah tanpa syarat. Gina dan Azam menghabiskan setiap sore di sana. Azam mengajari Gina tentang manajemen keuangan sederhana dan pemasaran digital, sementara Gina mengajari Azam cara menikmati senja tanpa tergesa-gesa. Azam, aku sudah mendaftar kursus bisnis online. Aku ingin mengembangkan warung senja menjadi kedai kopi yang lebih besar, tapi tetap mempertahankan semangat kejujurannya, cerita Gina antusias. Itu ide yang bagus. Gin, kau akan menjadi pengusaha yang hebat. Aku akan menjadi investor pertamamu. Azam mencium puncak kepala Gina. Aku bangga padamu. Terima kasih. Dan omong-omong, ibu tadi telepon. Beliau minta diajari membuat mendoan renyah. Katanya mau coba jualan di arisan sosialita. Gina terkekeh. Azam tertawa terbahak-bahak. Itu adalah tanda bahwa Nyonya Wira benar-benar berubah, menerima Gina sepenuhnya hingga ke akar-akarnya.
Hubungan mereka kini sudah berada di fase yang kokoh, bukan hanya pacaran, tetapi sebuah kemitraan jiwa yang didasari kejujuran, takdir, dan prinsip yang sama. Gina tahu Azam tidak akan lagi meninggalkannya, dan Azam tahu ia telah menemukan rumahnya yang sebenarnya. Kebahagiaan mereka sudah di depan mata. 7 bulan telah berlalu sejak badai intrik di Wira Group mereda, dan Warung Senja berdiri kembali dengan semangat baru. Warung itu kini telah berkembang menjadi kedai kopi yang nyaman, dengan tetap mempertahankan nuansa sederhana dan hangat. Gina berhasil menyelesaikan kursus bisnisnya dan mengelola kedai kopi dengan kecerdasan seorang CEO dan kehangatan seorang ibu. Ia menjaga prinsip kejujuran, menolak tawaran waralaba besar agar Warung Senja tetap menjadi miliknya dan Azam. Azam, di bawah pengawasan ketat ibunya, Nyonya Wira, berhasil memulihkan reputasi perusahaan dan menutup semua celah yang ditinggalkan Bapak Heru. Namun, perbedaan terbesar dalam dirinya bukanlah kesuksesan bisnis, melainkan kebahagiaan yang terpancar dari matanya. Ia sekarang lebih seimbang, sering tertawa, dan selalu menyempatkan diri menghabiskan senja di samping Gina. Pada suatu sore yang cerah, langit biru tanpa awan, Azam duduk di tempat favoritnya di Warung Senja, memandang Gina yang sedang sibuk menyeduh kopi. Nyonya Wira juga ada di sana, duduk di sudut, sambil mencoba membuat sketch desain interior baru, menikmati suasana santai yang dulu ia cemooh. "Kopimu sudah sampai di level masterpiece, Gin," komentar Azam, menyeruput kopi racikan Gina. "Tentu saja, bos. Ilmu kehidupan yang kau bayar dengan mahal, kini kusajikan dalam setiap tegukan," balas Gina, tersenyum lebar. Ia telah belajar memanggil Azam dengan berbagai panggilan sayang, tergantung suasana hatinya. Nyonya Wira mendongak dari buku gambarnya. "Gina, kamu harus mengajarkan Azam membuat kopi. Dia harus tahu bagaimana rasanya membuat sesuatu yang berharga dengan tangannya sendiri, bukan hanya dengan uang." "Tentu, Bu. Tapi Azam hanya ingin diajari cara membuat kopi pahit. Kopi pertamanya di sini," katanya. "Itu adalah cita rasa kejujuran." Gina tertawa. Azam menatap ibunya. Hubungan mereka telah berevolusi dari kepatuhan menjadi kasih sayang. "Saya akan belajar, Bu. Setelah urusan yang satu ini selesai." Gina dan Nyonya Wira saling pandang, penuh tanda tanya. Azam mengeluarkan ponselnya, menelepon seseorang. "Juna, kau sudah siapkan? Lakukan sekarang," perintah Azam ke telepon, dengan nada misterius. Tiba-tiba, Gina dan Nyonya Wira mendengar suara gemericik yang tidak biasa dari atap Warung Senja. Mereka mendongak. Di atap warung, beberapa alat penyiram rumput, sprinkler, yang disamarkan telah dipasang, dan kini air mulai memancar deras, jatuh membasahi Warung Senja dan area di sekitar tempat duduk mereka. Dalam hitungan detik, Warung Senja diselimuti oleh hujan buatan yang deras. Gina dan Nyonya Wira terkejut, basah kuyup, namun terdiam. Ini adalah hujan buatan yang sengaja diciptakan Azam di tengah hari yang cerah. Azam berdiri, jas yang ia kenakan basah kuyup, persis seperti pertemuan pertama mereka. Ia mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil dari sakunya, lalu berlutut di hadapan Gina, di tengah tetesan air yang menirukan hujan lebat. "Gina," suara Azam tegas, namun penuh emosi, terdengar di tengah gemericik air. "Aku mencintaimu, bukan sejak aku melihatmu di Warung Senja, tapi sejak kita berbagi janji permen 20 tahun lalu. Aku lupa, tapi hatiku membawaku kembali kepadamu saat hujan lebat." Ia menatap cincin di dalam kotak itu, lalu menatap mata Gina yang berkaca-kaca, dihiasi air hujan buatan. "Aku datang ke sini karena mobilku mogok. Aku kembali ke sini karena kau menolak uangku dan kau menuntut kejujuran dariku. Aku datang hari ini, di bawah hujan yang kubuat sendiri, untuk menepati janji yang sebenarnya." Azam melanjutkan, suaranya dipenuhi janji seumur hidup. "Warung ini adalah tempat berteduhku dari kepalsuan. Kau adalah atap yang melindungiku dari badai kebohongan. Aku tidak akan memintamu pergi ke duniaku, aku akan menjadikan Warung Senja sebagai pusat duniaku." Azam tersenyum lembut. "Aku tidak akan kembali karena hujan, aku kembali karena hatiku, Gina. Maukah kau menjadi tempatku berteduh seumur hidup, menjadi istriku, dan menjadi pembuat kopi terhangat di seluruh duniaku?" Gina terisak. Semua kenangan, pertemuan pertama yang dingin, intrik yang menyakitkan,
hingga pengungkapan janji yang mengharukan melintas di pikirannya. Ia melihat Nyonya Wira di sudut, yang kini menangis haru, mengangguk setuju. "Ya, Azam. Tentu saja, aku mau," jawab Gina, suaranya tercekat. "Aku mau menjadi istrimu. Tapi, kau harus ingat, warung ini tidak menjual kopi, warung ini menjual janji." Azam bangkit, menyematkan cincin itu di jari manis Gina. Cincin itu berkilauan, dibasahi air hujan buatan. Ia menarik Gina ke dalam pelukan yang hangat, menciumnya dengan penuh cinta dan janji. Perbedaan kelas, intrik, dan masa lalu yang gelap kini sepenuhnya telah tenggelam. Nyonya Wira berjalan mendekati mereka. Ia memeluk keduanya erat-erat, air matanya bercampur dengan air hujan buatan itu. "Selamat, anak-anakku. Ini adalah senja terindah yang pernah ibu saksikan," ucap Nyonya Wira tulus. Beberapa bulan kemudian, Azam dan Gina menikah dalam upacara sederhana namun elegan di warung senja. Tempat itu dihiasi bunga-bunga sederhana, dan para tamu yang hadir adalah perpaduan unik antara petinggi Wira Group yang datang dengan mobil mewah, dan para pelanggan setia warung senja, seperti Bu Ratna dan Pak D tukang becak. Azam tetap menjadi CEO Wira Group, tetapi ia menjalankan perusahaannya dengan prinsip kejujuran yang ia pelajari dari Gina. Setiap sore, ia kembali ke warung senja, melepaskan jasnya, dan membantu Gina meracik kopi. Warung senja kini menjadi legenda. Cerita tentang bos kaya yang jatuh cinta pada gadis warung, janji masa kecil yang kembali saat hujan, dan intrik perusahaan yang berhasil dikalahkan oleh cinta sejati, menjadi dongeng modern yang menginspirasi. Tempat itu menjadi simbol bahwa cinta sejati tidak mengenal status sosial. Pada suatu senja, saat Azam dan Gina duduk berdua, memandangi langit yang memancarkan warna jingga, Azam memegang tangan Gina. "Terima kasih, Gina. Kau memberiku kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan seluruh kekayaanku," bisik Azam. "Kau juga, Azam. Kau memberiku kebebasan untuk bermimpi dan membuktikan bahwa integritas adalah mata uang yang paling berharga," jawab Gina. Mereka berdua tersenyum, menatap warung senja yang kini menjadi rumah mereka, istana mereka, tempat dua dunia yang berbeda bersatu, abadi dalam janji yang ditepati. Dan setiap kali hujan lebat turun, mereka tahu, itu adalah pengingat akan takdir yang telah menyatukan mereka.